Oke. Jadi salah satu kemampuan, kepentingan dari kita itu belajar komunikasi, public speaking adalah kita bisa menunjukkannya di kelas seperti ini ya kan, bisa melakukan challenges. Tapi komunikasi seperti apa sih? Kan kita berkomunikasi setiap hari, kita pengennya komunikasi yang percaya diri. Komunikasi di mana walaupun kita grogi, kita masih bisa memberikan performa yang maksimal. Kita masih bisa memberikan performa yang efektif ya kan? Dan meraih mimpi kita. Nah, untuk komunikasi percaya diri kita awali dulu deh, karena mungkin beberapa di antara teman-teman atau punya teman-teman juga yang mau diajak ikut kelas kita nggak mau ikut. Buat apa sih gue belajar komunikasi? Buat apa sih gue belajar public speaking? Kan gue bukan MC misalnya. Kan gue jarang presentasi. Gue orang IT di kantor misalnya, atau apapun profesinya itu. Nah, kenapa penting banget belajar public speaking? Karena public speaking itu bisa mengantarkan kita ke posisi yang lebih tinggi lagi. Betul sekali. Karena balik lagi teman-teman ya, yang namanya public speaking tidak sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadia gitu. Tidak hanya untuk seorang MC, seorang host, presenter dan lain-lainnya. Tapi ada manfaat lebih ketika kita belajar ilmu komunikasi. Mempelajari ilmunya. Bagaimana cara kita bisa mengatasi grogi. Kadang kan yang bikin suka deg-degan adalah aku tiba-tiba disuruh tampil di depan, waduh langsung dak dik duk keringet langsung ngucur bolak-balik ke WC dan lain-lainnya. Jadi patung ya kayak si Cil tadi ya. Kayak Acil tadi jadi patung gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih juga bareng sama Dalang Pelo nih. Frame yang bersama dengan kita ini adalah hasil dari Dalang Pelo. Keren ya Kak Haris ya. Tuh Kak Haris langsung tepuk tangan, Kak Tirtapu juga tepuk tangan. Ini senang sekali rasanya sore hari ini banyak wajah-wajah familiar, tapi tentunya salam kenal nih untuk teman-teman yang baru bergabung. Dan balik lagi mengenai apa yang tadi kita sudah sampaikan, dengan kita mempelajari ilmu komunikasi, balik lagi bisa mempersuasi seseorang, bisa mengatasi yang namanya medan untuk bisa bertemu dengan seseorang. Bagaimana caranya kita akan menggunakan kalimat-kalimat yang nantinya akan berdampak lebih kepada seseorang. Itu akan kita pelajari di sore hari ini. Dan kita sekarang akan menampilkan sebuah video di mana ada 3 sosok yang menunjukkan bahwa adalah kemampuan komunikasinya mereka lah yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan suatu hal yang lebih lagi dalam hidup mereka. Siapa mereka? Ini dia, kita lihat. Having experienced being displaced at a young age, I understand that the saving grace of any child is their amazing ability to adapt. Through my Love for Humanity project, I met children who are brilliant and ready for change. And it is time for us to help. Because for there to be unity in this world, we need to be love that can change lives. We need to be love that can change nations. Thank you. Dan juga kalau untuk Citato, kita juga ada program sama Tokopedia sekarang. Kalau beli bisa menangin program gift gitu. Jadi kayak ada fashion, ada kayaknya ada mobil juga, ada skuter. Ya. Ya, marketing boleh jualan dikit lah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman dan sahabat G20, baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Saya Maudia Yunda ingin berbagi beberapa informasi penting dan menarik dari perhelatan G20. Teman-teman, seperti kita tahu, tema utama presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Yes. Keren banget. 3 persona yang luar biasa sekali, 3 persona dari bidang yang berbeda. Ada Nadia Choa, ini adalah Miss Face of Humanity yang baru saja terpilih kemarin, ada di Amerika pemilihannya. Lalu tadi kita melihat ada Exton Salim, beliau adalah direktur dari Indofood. Dan juga ada Maudy Ayunda yang sekarang ini baru saja terpilih menjadi spokesperson untuk G20 nih. Kita coba bahas sedikit ya teman-teman sekalian, silakan juga bisa memberikan pandangannya di kolom komentar. Yes. Jadi
kenapa kita memilih 3 sosok ini, yang pasti mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan juga mungkin kesempatan untuk bisa melakukan public speaking yang berbeda. Kalau Maudy memang sebagai seorang aktris, brand ambassador, sudah beberapa kali pastinya memiliki kesempatan untuk berbicara di muka umum. Betul. Jadi sudah pasti kemampuan komunikasinya dia udah top notch. Walaupun semahir-mahirnya Maudy Ayunda, kebayang gak nervousnya, groginya kayak gimana didapuk sebuah tugas yang maha berat mewakili Indonesia di ajang sekelas G20 seperti itu dengan berbagai negara-negara lainnya. Membahas suatu topik yang mungkin memang masih jauh banget untuk anak seumur dia, tapi she nailed it. Dan yang saya suka adalah dia berbicara dengan sangat tenang, pacingnya juga bagi yang pernah ikut kelas sebelumnya kita lihat pacingnya sangat tenang. Saya yakin momen ketika dia melepaskan masker berjalan ke podium itu dia lagi menenangkan nervesnya sampai dia menarik nafas dan dia mengucapkan Assalamualaikum. Pokoknya begitu kata-kata pertama sudah mengalir, berikutnya keluar dengan begitu indahnya, dengan bahasa Indonesia yang sempurna. Kemudian dia menyebutkanlah tema daripada kali ini, Recover Together, Recover Stronger, dengan aksen Amerika. Itu artinya wow, jadi ini perempuan gak cuman wajah cantik saja. Itu sih aku tangkap dari Maudy sih, dan aku yakin semuanya juga setuju ya. Dan kalau misalnya kita melihat dari persona-persona yang lain, balik lagi ya, ketika bercerita mengenai nervous, gimana caranya kita sebagai seorang individu mengatasi nervous kita, bukan nervous yang mengatasi kita. Beda ya teman-teman ya. Gimana caranya kita bisa melakukan seni seperti ini nih? Oke, kita nervous adalah hal yang sangat manusiawi. Bahkan tadi Extend Salim, kalau misalkan teman-teman memperhatikan gitu ya, Extend tuh sempat memegang mic-nya. Ya, terlihat agak nervous ya dia. Ada gesture-nya gitu ya. Balik lagi, mungkin teman-teman ada yang pernah mengikuti kelas kita sebelumnya nih di Compassion, di mana ada verbal dan non-verbal, kelihatan ya beberapa perbedaannya, presentasenya. Dan ketika kita tampil, kita sebagai seorang audiens pasti akan bisa menilai nih, oh yang lagi berbicara di depan kita tuh nervous gak sih? Gimana ya cara dia tuh untuk bisa mengatasi nervousnya? Nah, sebagai seorang senior di perputri-putrian melihat Nadia Choa, gimana Nadia Mulya? Sama halnya dengan Maudy ya, pasti langkah-langkah seorang Nadia Choa atau siapapun itu yang akan menjawab pertanyaan, itu pasti setiap langkahnya penuh dengan doa, deg-degannya minta ampun. Karena di saat yang bersamaan kita sedang memikirkan jawabannya, beberapa kali jawabannya kita belum tahu loh, akan diberikan on the spot ya, walaupun pembekalan sudah ada sedikit banyak kisi-kisi hint-hintnya ya, tapi kan tetap aja beda in practice. Dan harus mengenakan busana yang kadang-kadang beratnya bisa belasan kilogram, aksesoris, harus bisa catwalk, jaga composure dengan hak yang setinggi itu adalah kesulitan yang lain lagi levelnya. Tetapi kalau kita lihat Nadia juga mengatur composure-nya sebentar, menarik nafas, kemudian menyampaikan. Dan dia berbicara tuh dari hati. Itulah mungkin yang membuat dia bisa mendapatkan, karena intensinya. Kita akan membahas mengenai intensi lebih dalam lagi. Tapi juga apresiasi kepada Extend Salim, karena walaupun dia juga terlihat nervous, dia itu memberikan sebuah impresi bahwa ini anak adalah direktur loh, adalah owner juga loh daripada sebuah perusahaan giant konglomerat di Indonesia. Tapi dia terlihat sangat santai. Dia menyapa dan dia memberikan humor, dia ketawa gitu. Boleh dong promosi sedikit. Kehangatannya gitu dihadirkan pada saat berbicara. Tapi mungkin bagi teman-teman yang hadir di sini nih, kita mau berikan apresiasi karena 422 peserta hadir di Zoom kita pada sore hari ini, dan juga lebih dari 60 peserta bersama dengan kita di YouTube. Keren banget. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wah, jadi pressure aku. Jadi pressure. Gak dong, nonton banyak. Ini sama-sama kita berdiskusi bersama dengan teman-teman. Tapi gini nih, kalau bercerita mengenai 3 persona tadi, Maudy Ayunda public figure, terus juga Nadia Choa ada di pageant gitu ya, terus juga Extend Salim seorang businessman. Mungkin teman-teman ngerasa, loh nggak relate dong sama saya bukan 3 dari 3 bidang ini nih. Boleh nggak kita tanya ke teman-teman, untuk aktif di sore hari ini, kita ingin tahu background dari teman-teman tuh apa sih? Apakah seorang mahasiswa, pegawai swasta, ASN, guru nih yang sudah hadir nih? Banyak loh, hebat loh, di kelas-kelas kita sebelumnya juga ada banyak guru. Salut pokoknya untuk teman-teman yang mengabdi profesinya menjadi guru, luar biasa. Ini ada yang ada di industri QC, quality control. Wah, apakah sedang mengontrol kita ya? Teliti dan jeli pasti. Akuntan, ini temannya Lenatan tuh ya. Ada ibu rumah tangga. Wah, betul. Banyak sekali.
Dan di tengah-tengah kita pun juga ada Adela Fauzi. Selamat sore Unidela. Japri saya kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa sekali. Banyak ada penulis dan editor, ada SPV Sales Farmasi, ada juga HRD. Wah, ramai sekali. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini kalau ngomongin tentang background pekerjaan, mungkin juga ada yang ngerasa gini ya Mbak Nat. Sebenarnya seberapa penting sih komunikasi itu? Apakah memang penting banget kah atau justru malah ya oke deh buat dipelajarin gitu-gitu aja? Kita tunjukkan buktinya. Wah. Nih, kita ada survei nih ya. Survei membuktikan. Ini bukan kata Nadia, bukan kata Danar ya. Kita langsung lihat, ini ada sebuah survei dari The National Association of Colleges and Employees. Jadi ini dia membuat sebuah studi dari mereka yang menghasilkan tenaga kerja ya, colleges-nya, dan mereka yang mencari pekerjaan, para employers-nya. Ada 5 skill yang paling dicari. Kita lihat yang nomor 5 terlebih dahulu deh. Kita urutkan dari bawah. Kira-kira dari kelima skill di sebelah kanan, profesionalitas, berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, yang mungkin di urutan kelima, yang bobotnya tidak sepenting dengan yang lain apa? Silahkan ditulis. Oke, ini ibaratnya kita main cocokologi. Ini nomor 5 kira-kira yang mana yuk teman-teman? Ini berdasarkan sebuah riset menurut teman-teman semua, di manakah nomor 5 itu? Oke, kita kasih dulu yang nomor 5 ya, untuk bisa mengawali ya. Yang nomor 5 itu adalah profesionalitas. Sudah ada yang menjawab beberapa ya. Profesionalitas itu penting, tapi ternyata ada 4 hal yang lebih penting lagi dari profesionalitas. Oke, 4 sudah terjawab. 5 sudah terjawab. Yang keempat kira-kira adalah? Nomor 4 adalah apa kira-kira? Itu tuh bisa mereka tebakannya, kerjasama. Saya yakin mereka pasti menggunakan teori deduksi nih ya. Jadi yang bagian atas dikunci dulu di atas. Baru cocokologinya di bawah. Cap cip cup belalang kuncup gitu ya. Oke, 4 sudah terjawab. Sekarang kira-kira siapakah yang menduduki peringkat ketiga dari skill yang paling dicari di tempat kerja? Luar biasa nih ya mereka. Berpikir kritis sekali. Yes, teman-teman betul. Kita ini sampai bisa akhirnya menemukan si berpikir kritis di posisi ketiga. Ini jebol nih kayaknya keyboardnya nih ya, rame banget ya. Oke, nomor ketiga benar adalah berpikir kritis, artinya hanya ada 2 yang berada di peringkat teratas. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kita mulai dengan pemenang yang pertama, yang mana namanya tidak disebutkan, maka dia adalah runner up. Yang pertama adalah dan pemenang. Buruan deh, keburu buka. Yang pertama adalah komunikasi. Yeah. Betul sekali teman-teman semua. Ini bukan kami berdua yang mengatur menyusun 1 sampai 5, tapi ini dari sebuah survei The National Association of Colleges and Employers, di mana memang ternyata komunikasi itu sebenarnya begitu penting untuk bisa diasah, dan ini tuh bisa dipelajari sekali. Rasanya kan gak enak ya teman-teman. Mungkin banyak sekali yang di sini nih adalah seorang pegawai gitu ya, bertemu dengan karyawan. Tidak hanya ngobrol bersama dengan karyawan, tapi juga ada kalanya, ada masanya kita harus bisa memberikan sebuah presentasi, sebuah deck yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada user. Bahkan gak cuma user, bisa langsung ketemu sama board of director. Wah, itu tuh gimana caranya untuk bisa lebih berani, percaya diri untuk menampilkan komunikasi yang terbaik. Kita bersama-sama akan belajar nih sore hari ini teman-teman semuanya. Tadi aku juga lihat ya, ada dari human resource ya, pasti dia tahu banget nih kalau misalnya ada beberapa orang yang dicalonkan untuk suatu posisi untuk promosi. Biasanya kan mereka memiliki skill untuk bekerja yang lebih kurang sama nih. Yes. Pekerjaannya sama bagus. Akhirnya yang akan menentukan siapa yang dipilih adalah pasti memiliki kemampuan interpersonal, termasuk komunikasi yang nyambung, yang gampang, supel, bergaul dengan orang lain misalnya. Jadi sedemikian pentingnya kita mengasah kemampuan ini. Oke. Kalau gitu kita kembalikan kepada intensi kita bahwa kita ingin mendalami ini supaya bisa memperkaya diri kita. Yes. Setuju ya? Baik secara profesional, secara personal. Dari tadi kami menyebutkan intensi. Di awal Danar ketika mengajak berdoa bersama, mari kita satukan intensi. Intensi itu apa sih? Yang pernah ikut kelas ini pasti tahu nih betapa penting bagi compassion itu untuk kembali kepada intensi. Karena intensi kita lihat, intensi adalah sebuah niat, adalah nawa itu. Adalah keadaan mental diri kita sendiri saat kita berniat.
dan memutuskan suatu tujuan yang spesifik. Jadi sudah ada tujuan yang jelas nih ya, sudah kita canangkan apa yang kita inginkan, bahkan mungkin ada tenggat waktunya. Kemudian kita berjanji pada diri kita sendiri untuk bisa komit melakukan aksi tertentu, itulah intensi. Dan intensi itu akan terus hadir walaupun kita misalnya ada cobaan, ada guncangan, ada hambatan. Karena niat kita adalah kita ingin belajar ini untuk suatu kebaikan misalnya, maka apapun itu akan bikin kita stay. Misal tadi saya ngelihat ya di daerah situ ada yang koneksi sinyalnya kurang baik, aduh tapi aku pengen banget nih gak pengen sampai ketinggalan. Akan berusaha untuk melihat misalnya siapa tahu ada recordingnya di YouTube, saya mau lihat lagi. Itu adalah the power of intention yang akan mendorong kita terus untuk tetap komit dengan apa yang sudah kita pilih. Yang namanya manusia tuh pernah berada dalam fase jenuh ya teman-teman ya. Ketika kita masuk ke dalam fase jenuh, apa nih yang akan menjadi fuel atau yang menjadi bensinnya kita untuk bisa terus melaju? Ya itu dia intensinya. Tapi penasaran deh Mbak Nat, kalau teman-teman semuanya nih yang lebih dari 400 teman-teman hadir di Zoom meeting kita, intensinya teman-teman ikutan kelas ini tuh apa sih? Coba dong share di kolom chat, mungkin intensinya adalah menambah ilmu atau mungkin mencari e-sertifikatnya. Bisa jadi, ada yang kan memang ada yang pengumpul e-sertifikat, ada yang nambah relasi, ilmu. Terima kasih banyak yang sudah menulis. Agar bisa lebih percaya diri saat berbicara di depan, mengembangkan skill yang sudah ada, menambah jodoh, mohon maaf ya. Dimas Ramadan mencari jodoh, bukan menambah jodoh yang benar ya. Ini banyak loh teman-teman semua punya intensinya biar makin menter katanya. Yang udah menter biar makin menter, menambah pengetahuan. Ini banyak sekali teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih banyak loh teman-teman yang udah dengerin saya siaran. Saya dari banyak banget yang menyapa semuanya. Thank you so much buat kamu semua yang sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Tapi balik lagi ya, kalau bercerita mengenai intensi, kita baca satu persatu. Walaupun memang sekarang nih ibaratnya kita tanya langsung banyak sekali komentarnya. We're so happy teman-teman. Thank you so much for the energy di sore hari ini, memberikan energi yang luar biasa untuk kita. Terlihat sekali bahwa memang intensi itu tuh setiap orang berbeda-beda. Bagaimana caranya kita bisa mengolah intensi kita ini untuk bisa membuat kita terus maju mendapatkan goal kita di kemudian hari. Dan intensi itu akan menentukan bagaimana suatu ucapan dikomunikasikan. Ada kata-kata verbalnya sebenarnya itu aja. Tapi intensinya itu akan membuat maknanya berbeda. Kita buktikan ya, karena kita akan melihat intensi itu kan banyak sekali. Kita sekarang akan melakukan suatu challenge, suatu game. Di mana kita akan memberikan intensi di balik sebuah kalimat. Nah, intensinya antara lain yang akan kita tampilkan ada ini nih, ada 4 nih ya. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu mungkin intensinya adalah ingin membagikan atau mencari informasi, ya kan? Jadi ini cukup netral. Ada yang positif, ingin memberikan pujian atau apresiasi. Ada yang mungkin kurang positif, ingin memberikan suatu kritik. Entah kritik yang membangun atau nyinyir misalnya ya. Alih-alih nyinyir bilangnya ini tuh kritik membangun loh. Padahal terdengarnya nyinyir ya. Ini kritik konstruktif atau destruktif ya. Terus kemudian persuasi, kita ingin membujuk seseorang melakukan apa yang kita inginkan. Let's say intensinya adalah ini. Kita akan buktikan bahwa intensi akan mengubah suatu kalimat. Kalimatnya kita akan latihan terlebih dahulu ya, teman-teman bisa melihat ya. Let's say mungkin dari control room bisa dibantu dengan yang sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini. Kita tampilkan di layar. Ini ada kata-kata. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini. Kalau disampaikan seperti ini, sudah sepantasnya ya kamu mendapatkan hal ini. Teduh sekali Nadia Mulya sore hari ini suaranya ya. Padahal kerucuk-kerucuk. Yang terbayang, kalau aku sih terbayang kayak gitu, seorang apresiasi. Mungkin seorang ibu mengatakan kepada anaknya yang baru lulus misalnya, sudah sepantasnya ya kamu mendapatkan hal ini. Tuh langsung bisa setuju apresiasi. Terasa vibrasinya tuh terasa ya. Karena memang intensinya adalah itu. Sekarang coba intensinya seperti ini. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini. The Oscar goes to Nadia Mulya. Nyinyir, hujatan, kritik, kesel, ngebatalin orang puasa, ya kan? Iya ya, berarti memang balik lagi teman-teman, yang namanya komunikasi itu tuh balik lagi ke intensi. Kira-kira kita ingin menyampaikan pesan itu tuh untuk apa? Apakah memang untuk memberikan informasi kepada lawan bicara kita? Apakah ada sebuah aspirasi atau mungkin lebih kepada apresiasi? Apresiasi kepada lawan bicara kita, atau justru malah sudah sepantasnya
itu adalah sebuah kritik gitu ya, walaupun agak lumayan nyinyir lebih ke situ. Atau mungkin terakhir adalah sebuah persuasi. Nah, ini apa namanya ya? Ada banyak teman-teman yang ikut seseruan pada sore hari ini. We're so happy karena ramainya minat dari teman-teman semua di sore hari ini. Gimana kalau kita challenge yang pertama? Okay. Siapa yang mau ikutan challenge? Coba raise hand, ayo. Aduh, ini saya serahin ke control room deh untuk memilih. Ini pasti aktif-aktif semuanya. Boleh pilih satu yang kameranya nyala, raise hand untuk melakukan challenge barusan. Ada satu kalimat. Tolong teman-teman berikan intensi yang berbeda. Nanti kita mau nebak nih, intensinya apa kira-kira. Oke, jadi tadi kan ada informasi, apresiasi, kritisi, persuasi. Jadi nanti teman-teman semua ada sebuah kalimat. Silahkan hadirkan sebuah intonasi tersendiri dari kalimat tersebut. Biar kami di sini. Ekspresi juga bisa, gestur juga bisa. Biar kami di sini menjawab. Kira-kira apakah itu adalah sebuah informasi, apresiasi, kritisi, atau persuasi. Sudah terpilih oleh control room? Teresia Aprili sudah terpilih. Oke, Teresia. Halo, boleh Hai, selamat sore. Boleh di unmute terlebih dahulu? Hai Teresia. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Sebelumnya mau bertanya, ini kita panggilnya dengan nama Teresia Aprili atau gimana? Tere aja boleh Kak, biar lebih pendek. Oke deh kalau begitu, Tere. Oke, Tere, kita akan langsung melihat ada satu frame dengan kata-kata kamu berikan intensi kamu, jangan kasih tahu, nanti kita nebak ya. Siap Kak. Oke, silakan. Ini dia verbalnya atau kata-katanya. Silahkan. Oh, ceritanya lagi video call ya guys. Oke, terserah Tere mau kasih intentionnya seperti apa. Kita yang menebak di sini. Baik Kak. Kamu yang paling tahu loh yang terbaik untuk tubuhmu. Kira-kira apa tuh teman-teman tuh? Apakah persuasi, apresiasi, kritisi, informasi? Kalau kamu apa? Kalau aku tadi mendengarnya adalah persuasi. Mengajak orang yang diajak bicara tuh, ayo lebih sehat gitu. Karena ada kata lo-nya ya, kamu loh yang paling tahu yang terbaik untuk tubuh kamu. Iya gak sih? Yang benar apa nih? Tere. Iya benar Kak, persuasi. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab di kolom chat. Boleh kasih satu lagi ya, kita nebak lagi ya. Oke. Satu lagi ya. Kita hadirkan Satu handphonenya intensi lagi, oke. Coba. Dengan kata yang sama, Oke, sekarang kayak gini nih. Terserah, ini mau dikasih intonasinya mau seperti apa. Silahkan Tere. Bagus ya, main game terus aja. Wow. Apa kira-kira? Wow, kritisi bin julid namanya. Ini ibaratnya kayak bersama dengan pasangannya kamu tuh terlalu setia sayang, setia sama game kamu. Udah, kamu lebih mau setia sama game kamu sama aku. Udah, jangan curhat jam segini. Bener, Tere, itu adalah suatu kritisi? Bener Kak, itu biasanya kalau mama lagi ngingetin sih Kak. Ternyata ke kamu. I feel you. Sebagai mamanya maksudnya. Siap kalau begitu. Tere, terima kasih banyak. Kita coba satu lagi boleh kali ya? Karena saking banyaknya. Terima kasih. Thank you ya Tere. Kita coba satu lagi boleh teman-teman ya. Kita mau ajak nih, terserah dari control room siapa yang bisa kita pilih. Karena memang ramai sekali dan aktif sekali ya Mbak Nat ya. Seandainya bisa ya 440 frame kita hadirkan. Tapi ini juga mereka on cue banget sih, on point banget bisa menebak ya. Sedemikian loh intensi itu. Jadi sebelumnya, oke lah sambil control room memilih, aku juga setiap kali sebelum aku melakukan atau membacakan suatu intensi ini, aku membayangkan dulu sebenarnya kondisinya. Misalnya seperti yang Tere tadi gitu ya. Seorang ibu misalnya sedang mempersiapkan makan malam, terus kemudian anaknya tidak membantu, malah sibuk main handphone, main game di handphonenya. Jadi kan kita membangun theater of mind dulu, sehingga akhirnya terbangun intensinya gitu. Ini anak kegemesin banget, gitu ya caranya ya. Nah, sekarang selanjutnya sudah terpilih Kak Budi S. Kaget kayaknya ya. Kok ada muka aku di sini? Loh, kok ada aku? Hai. Apa kabar Kak Budi? Hai, baik. Mau lihat dulu backgroundnya, boleh geser dikit? Budi Jawa laki-laki. Mas Budi lanang iki loh gitu ya. Sambil promo ya Kak. Promo apa sih? Apa yang pengen dipromongin sih?
Ya kalian yang butuh jodoh gitu kan. Tadi ada tuh Ya, katanya mau mencari jodoh. Baik. Oke deh kalau begitu. Kak Budi, ini sama seperti Tere. Jadi nanti akan ada satu kalimat. Kak Budi silahkan hadirkan intensinya. Mau seperti apa. Oke? Oke. Sudah siap kita hadirkan pakai aksara Jawa ya kalau gitu ya bahasanya. Boleh. Boleh control room dihadirkan? Sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini. Coba sekali lagi. Coba sekali lagi Mas Coba Budi. sekali lagi. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini. Ini kira-kira apa nih teman-teman nih? Aku kok berasanya bapak-bapak yang lagi menegur anaknya ini. Iya, kayak aku pun juga merasa demikian loh. Apakah kritisi ataukah ini adalah sebuah persuasi? Atau apresiasi yang datar. Atau apresiasi yang datar? Oke, ini banyak teman-teman yang jawab. Kita langsung tanyakan kepada Mas Budi. Intensinya Mas Budi tadi menghadirkan intonasi itu tuh apa? Kritisi. Mengkritisi. Baik. Kayaknya ke Pak dosen ya, Pak dosen sama muridnya ya, kayaknya gitu ya. Oke. Tapi emang terasa tone suaranya lebih serius ya, lebih berat ya. Tapi kritisinya nih kritisi konstruktif ini, membangun nih kayaknya. Betul. Ya. Ini mengkritisi pada saat lagi bulan Ramadan ya, lagi puasa ya kayaknya ya. Boleh kita tampilkan satu lagi ya. Oh boleh, kita coba sekali lagi ya. Satu lagi silakan Mas Budi dengan intensi yang berbeda. Silakan apapun itu dibayangkan dulu kondisinya seperti apa. Kata-katanya adalah ini. Kita kembali lagi ke tuh. Monggo Mas Budi. Bagus ya main game terus. Kira-kira nih kalau didengar secara audio kayak ngomong ke pasangannya ya gitu ya. Bagus ya main game terus ya gitu ya. Ini orangnya baik loh kayaknya mau mengkritisi beda gitu loh, nggak ibu tiri kan ya, nggak seperti Lenatan di sinetron kan ya. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh Mas Budi? Mengkritisi. Iya benar, banyak banget komennya. Banyak banget komennya, tapi kita balik kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Budi. Thank you so much. Oke, siap teman-teman. Ini masih banyak yang raise hand di atas. Tenang. Kita cuma tidak hanya di sini keseruannya, masih banyak lagi keseruan yang akan kita hadirkan sore hari ini. Yes. Tapi thank you so much ya. Nanti kita hadirkan kembali challenge yang lain. Bercerita mengenai dua teman kita, tadi ada Kak Tere dan juga ada Kak Budi yang sudah menghadirkan sebuah bentuk kalimat komunikasi. Teman-teman semuanya, mungkin untuk yang sudah pernah bergabung bersama dengan kita di kelas-kelas Compassion sebelumnya, rasanya menyenangkan ya ketika kita bisa mengetahui sebenarnya komunikasi itu tuh alurnya seperti apa. Yes, yang pernah ikut kelas Compassion pasti tahu teori dulu dong, kita sebagai basisnya ya. Oke, kita pelajari komunikasi, kita harus tahu pola alur komunikasi ya. Sebelum YMCA, kalau komunikasi itu alurnya adalah seperti ini. Teman-teman pasti sudah hafal bagian ini komunikasi terjadi. Manakala udah angguk-angguk tuh. Manakala ada seorang, sebelah kiri ada seorang sender atau pengirim pesan. Apa yang dikirimkan oleh si sender itu? Apakah dikirimkan hantaran berbuka, apakah paket? Yang pasti yang dikirimkan adalah suatu message atau suatu pesan. Kirim takjil katanya. Nah, message atau pesan tersebut dikirimkan melalui toa. Nah, toa ini bentuknya bisa macam-macam, bisa toa, bisa handphone, bisa mikrofon. Ini adalah channel, salurannya. Dan diterima oleh seorang receiver. Nah, pertanyaannya adalah apakah pola ini sudah selesai? Apakah alur ini sudah sempurna? Belum. Oke, apa yang menyempurnakan alur komunikasi ini teman-teman semuanya? Ya, sudah terjawab? Feedback. Betul sekali, atau umpan balik. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nih yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan kita di sini, bisa dilihat nih dari sender. Sender itu adalah kita sebagai seorang komunikan. Kita memberikan sebuah message, pesan seperti yang tadi tuh. Bagus ya main game terus, sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal ini.
kalimat tersebut kita kirimkan melalui apa? Apakah channelnya adalah secara langsung gitu ya, secara tatap muka, berarti channelnya memang secara langsung gitu. Atau mungkin kita by phone seperti ya tadi gitu ya, secara lewat layar. Ataukah menggunakan apa namanya ya, menggunakan tulisan pun juga bisa ya, seperti itu kan ya. Nah, dikirimnya ke siapa? Kepada receiver atau audience. Nah, ini nih belum lengkap, akan semakin lengkap ketika sang audience, sang orang yang kita ajak berbicara, memahami komunikasi yang kita sampaikan. Ya, teori Harold Laswell ini pada tahu ya, who said what to whom, through what channel, with what effect. Itu adalah teorinya. Oke. Nah, karena ini memang kita masih membahas teori untuk lebih mempermudah dan kita akan membuktikan kepada Anda bahwa teori ini akan berlaku dalam setiap kesempatan. Setiap saat kita membedah sesuatu, pasti ada unsur ini yang harus kita analisa. Nah, di Compassion kita memiliki singkatan yang lebih mudah diingat sekaligus ya. Jam segini mungkin jamnya lagi lemes-lemes, ayo kita senam sedikit. Kita akan melakukan senam YMCA. Artinya apa? Tahan dulu, kita hafalin dulu gerakannya ya. Mulai dari yang pertama huruf Y. Kita bikin huruf Y semuanya coba ke atas. Bareng-bareng yuk, tangannya ke atas. Tarik sejauh-jauhnya. Tarik stretching ke atas. Sudah huruf Y, habis itu kita berikan huruf M. Kalau di Korea-Korea ini love gitu ya, huruf M. Setelah huruf M ini adalah bagian yang enak untuk stretching. Huruf C. Aduh. Di stretching boleh nih, C. Setelah huruf C adalah huruf A. Oke, sudah ingat ya hurufnya Y, M, C, E. Kalau begitu kita gabung bersama-sama. 1, 2, 3. YMCA, satu kali lagi. YMCA. Seneng deh sore-sore nih lagi ngabuburitnya stretching YMCA. Ntar C-nya masih miring sebelah. Satunya lagi ya. Oke. Biar gak cuma satu sisi aja, dua-duanya harus bisa di-stretch dengan baik. Nah, YMCA. Apakah YMCA itu hanya huruf-huruf yang berdiri sendiri atau ada maksud di balik YMCA itu? Tentu tidak ada maksudnya. Y-nya sama halnya seperti sang sender adalah yourself, diri kita sebagai seorang komunikator. M-nya adalah message atau pesan. C-nya adalah channel atau saluran dan A-nya adalah audience. Oke, jadi saya tidak perlu terlalu panjang menjelaskan di sini karena nanti kita akan membedahnya dalam komunikasi percaya diri. YMCA diingat terus ya. Oke, sebelum kita membahas dulu ya mengenai YMCA dalam setiap elemennya, pertanyaannya adalah ini. Kita sudah mempersiapkan intensi kita. Pokoknya kita memiliki suatu ilmu, suatu ide yang pengen kita share. Intensinya baik dong ya. Yes. Dan kita juga sudah mempersiapkan teori-teorinya. Tapi kenapa kita masih grogi? Itu dia. Kalau bercerita mengenai grogi, ini sebenarnya wajar gak sih kita grogi? Aku tuh groginya tuh bolak-balik ke toilet. Aku tuh groginya tuh kayak jadi batu, kayak Acil tadi ya kan. Gak tahu tiba-tiba aduh mau gimana nih. Orang batuk ini jadi batu ya. Ya, jangan-jangan malin kundang bukan ya. Jadinya ke cerita rakyat guys. Tapi teman-teman semuanya bercerita mengenai grogi. Sebenarnya bisa kita olah gak sih? Tadi di awal sempat kita narasikan ya, bahwa kita sebagai individu harus bisa punya seni untuk mengolah grogi. Bukan justru malah grogi yang mengolah kita. Nah, gimana nih cara mengolah grogi itu sendiri? Dan sebenarnya grogi itu tuh apa? Yang akan langsung menyapa teman-teman sore hari ini. Langsung saja, the one and only Adri Danu. Silakan. Thank you guys. Halo, saya Adri Danu. Kali ini kita akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang rasa nervous dalam public speaking. Apakah Anda pernah merasakan hal ini? Ketika harus bicara di depan umum, mendadak tubuh terasa tidak nyaman, dada deg-degan, nafas tersenggal-senggal, tangan berkeringat, kaki gemetar, dan lain sebagainya. Ini adalah gejala yang dirasakan saat nervous atau grogi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita merasakan hal-hal tersebut? Sebelum saya bahas lebih lanjut, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa rasa grogi itu sangat wajar dan juga natural. Sudah menjadi bagian dari proses biologis pada tubuh manusia. Bahkan, public speaker profesional pun dengan pengalaman belasan tahun pasti akan tetap merasakan hal ini.
Jadi kalau masih merasa nervous setiap kali harus pidato atau mungkin presentasi, tenang. Itu adalah hal yang wajar. Nah, supaya kita bisa menghadapinya, kita perlu mengenalinya terlebih dahulu. Kenapa sih kita nervous? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo kita bahas. Nah, nervous muncul ketika kita merasa sedang dalam situasi yang berbahaya atau tidak pasti. Sehingga otak sebagai pusat sistem saraf ini mengirimkan instruksi ke organ tubuh lain untuk bersiap menghadapi situasi ini. Semisal nih ya, kita berhadapan dengan harimau. Maka untuk bertahan hidup, kita harus bisa melawan atau kabur. Istilahnya adalah fight or flight. Lalu terjadilah beberapa perubahan di tubuh kita untuk memastikan bahwa otot bisa digunakan secara maksimal dengan penggunaan energi yang paling efisien. Mekanisme yang sama juga akan terjadi ketika kita harus berbicara di depan banyak orang. Karena tubuh kita tidak bisa membedakan apakah kita dalam situasi yang berbahaya karena sedang berhadapan dengan harimau atau dengan audiens. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh kita di situasi seperti ini? Nah, begini. Peredaran darah dan pernafasan akan dimaksimalkan untuk mengirimkan lebih banyak oksigen ke otot. Hal inilah yang menyebabkan badan kita berkeringat saat nervous. Keringat juga menjaga tubuh agar tidak overheating. Lalu adrenalin mengalir deras, memerintahkan tubuh kita untuk bergerak lebih cepat. Akibatnya nih, tangan dan kaki pun gemetar. Sistem pencernaan kita dihambat sementara agar kita tetap waspada dan tidak masuk ke fase rileks yang biasa terjadi setelah makan. Ini yang menyebabkan perut terasa kurang nyaman begitu. Nah, proses pengolahan urin yang dianggap kurang penting di saat genting juga dibatasi kerjanya loh. Kandung kemih pun berelaksasi dan akhirnya bikin kita merasa selalu ingin buang air kecil. Setuju kan ya? Nah, pupil mata juga membesar agar bisa melihat ancaman dengan lebih jelas. Wajah pun menjadi merah dan terasa panas. Karena apa? Pembuluh darah melebar agar darah bisa mengalir dengan lebih deras. Dan karena produksi air liur juga dibatasi, maka mulut pun terasa sangat kering sekali. Nah, tentu saja gejala ini akan berbeda-beda pada setiap individunya. Dan biasanya tubuh kita butuh antara 20 hingga 30 menit untuk bisa kembali ke kondisi normal dan juga tenang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Adri. Jadi memang sudah ketahuan ya, sebenarnya ini adalah hal yang alamiah. Kalau kamu tidak merasakan itu semua, either kamu bukan manusia atau kamu nggak peduli dengan apa yang mau kamu lakukan. Jadi memang sangat wajar. Tetapi yang menarik adalah secara ilmunya membutuhkan 20 sampai dengan 30 menit untuk tubuh kita bisa kembali normal manakala kita merasa ada suatu ancaman. Ini kalau ngomongin 20-30 menit keburu kelar acaranya ya. Ini kalau misalnya disuruh oke, kamu ngabawain acara atau kamu presentasi sebelum beduk maghrib ya. Ini tiba-tiba udah keburu beduk maghrib gitu ya, baru udah turun groginya. Ini bisa diatur nggak sih Mbak Nat? Bisa. Karena semakin kita udah tahu kondisinya seperti ini, kita bisa semakin memperpendek waktu yang biasanya 20 sampai dengan 30 menit. Ada orang-orang yang biasanya mereka 5 menit pertama. Yes. Ada lagi orang yang misalnya seperti kita lihat tadi Nadia Choa, terus Maudy Ayunda, itu mereka rasa grogi itu bisa mereka kontrol begitu mereka udah mulai mengucapkan sesuatu. Begitu mereka memulai get the ball rolling. Okay. Jadi itu kembali lagi kepada satu, latihan, dan kedua bagaimana kita bisa mengatur grogi tersebut atau respon grogi dalam diri kita. Yang penting sekarang kita udah tahu nih ya, jadi memang grogi itu adalah teman kita. Grogi itu kita butuhkan untuk membuat kita always on our toes, selalu terjaga untuk memastikan bahwa performa kita maksimal. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah tahu ya, grogi itu dibutuhkan. Kedua adalah gimana caranya untuk bisa mempersingkat supaya dari 20-30 menit itu hanya menjadi let's say 2 menit saja kita grogi, kemudian bisa langsung memberikan performance maksimal. Selanjutnya kita harus cari tahu nih musuh kita. Apa yang membuat kita grogi? Iya dong, kalau dokter kan kayak gitu kan. Dianalisa. Menganalisa, mendiagnosa, terus ternyata pencetusnya adalah ini. Nah, kami juga sudah melakukan banyak sekali riset. Salah satunya dengan Matt Abrahams. Beliau adalah penulis buku Speaking Up Without Speaking Out. Dan dari berbagai sumber lainnya, akhirnya kami Compassion sudah menemukan ada 4 sumber grogi. Oke. Yang pertama itu adalah purpose atau tujuan. Yang kedua adalah situation atau konteks ya.
Yang ketiga location atau venue, dan keempat adalah audience. Kita akan bahas satu demi satu, tetapi ini lagi masuk ke teori YMCA. Nah, ini YMCA kalau dihitung ada 4, purpose, situation, location, dan audience. Ini di mana aja nih Y-nya nih? Menurut teman-teman nih, Y ini nih ada di nomor berapa? Yourself-nya apakah ada di purpose, situation, location, atau audience? Di purpose, betul sekali. Y-nya ini ada di purpose. Yourself-nya ada di purpose. Di kita sebagai seorang komunikator, ini apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya tuh mau bagaimana? Kenapa grogi? Biasanya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk M-nya situation, message-nya, C-nya itu adalah location, channel-nya, dan audience-nya tentu ya ada di poin nomor 4, audience. Ini kita mau breakdown bareng-bareng nih bersama dengan teman-teman. Saya yakin kalau misalnya kalian sedang berada dalam kondisi yang nervous atau grogi, bisa jadi faktornya tuh banyak. Dan bisa dikatakan juga setiap orang punya alasan kenapa grogi. Nah, kalau misalnya kita mau breakdown satu persatu, kita masuk dulu ke purpose-nya, boleh ya teman-teman semuanya ya? Oke. Purpose ini berkaitan dengan diri kita ya, karena kan kita yang set the purpose, kita set the intention, kita juga set the purpose, kita memiliki suatu tujuan. Nah, kadang-kadang Anda mungkin termasuk tipe orang yang grogi karena terlalu fokus pada hasil akhir. Aduh, nanti diterima nggak ya sama audiensnya? Aduh, bos gue nanti gimana nih, kan nyokap gue lagi nonton nih, apa komentar beliau nanti? Kalau performa gue nggak baik, bisa-bisa gue dipecat. Atau bisa-bisa gue nggak dipromosikan. Artinya kita fokus pada hasil akhirnya, kita bukan fokus pada prosesnya. Nah, caranya seperti apa? Kita mengubah dari fokus pada hasil menjadi fokus pada proses. Istilahnya adalah cognitive reframing. Kita ubah mindset kita. Kita jangan cuma melihat hasil akhirnya saja, kita nikmati prosesnya. Kembali lagi kepada intensi kita. Saya di sini mau berbagi informasi yang penting banget kok kepada teman-teman kantor saya misalnya. Betul. Balik lagi ke situ. Dengan cara demikian kita akan lebih hadir, kita akan lebih fokus pada setiap kata-kata yang kita keluarkan. Kita akan menikmati setiap respon dari audience untuk fokus in the now, bukan in the future. Tapi gimana caranya? Ternyata ada loh latihan agar kita bisa lebih hadir lagi. Seperti apa sih, Danar? Kalau bercerita mengenai latihan untuk lebih hadir lagi, ini sebenarnya ada sebuah pelajaran namanya NLP, Neuro Linguistic Program, teman-teman semuanya. Kalau misalnya punya kesempatan bisa di search tuh ya, bisa googling gitu, bisa belajar lebih lanjut. Tapi di sini kita coba secara brief ya membahas mengenai Neuro Linguistic Program. Sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan? Karena kalau dari NLP ini sendiri, teman-teman semuanya, ada satu hal yang dikenal sebagai know nothing state. Ini adalah tahu sebenarnya kita tuh mau kayak gimana sih biar bisa menanggulangi rasa grogi kita. Ada orang-orang yang mungkin ketika berada dalam sebuah fase grogi, main game itu tuh bisa membuat mereka lebih tone down. Ya. Lebih ngerasa kayak oke, main gamenya apa? Misalnya Sudoku, main TTS, atau mungkin main Candy Crush. Jangan tiba-tiba ajak mabar ya teman-teman ya. Kalau main bareng, main main Mobile Legends, lama-lama keseruan. Main seru, jadi lupa sama kerjaan yang harus dilakuin. Jadi mungkin bisa dipilih tuh main gamenya tuh apa. Atau mungkin bisa dengerin musik. Termasuk tipe yang dengerin musik seperti apa? Misalnya dengerin musik klasik. Atau mungkin dengerin musik jazz. Atau mungkin dengerin musik rock. Ya. Pokoknya apapun yang dibutuhkan agar kita akhirnya jadi dalam tanda petik lupa dengan sekeliling berikut dengan pressure-nya. Kita nggak overthinking. Betul. Oke, nanti habis ini saya akan muncul sebagai speaker, keynote speaker, sebagai MC. Betul. Saya udah mempersiapkan bahannya. Saya nggak mau overthinking. Saya mau santai dulu. Sama satu lagi Mbak, kalau ngomongin tentang nggak overthinking, stay hadir, ada lagi yang biasa dilakukan sama seseorang. Apa? Tongue twisting atau tongue twister. Kadang tadi banyak banget nih teman-teman suka belibet ngomongnya. Ya. Sebenarnya ini akan kita hadirkan kelasnya di kelas yang kedua, yes. Ya kan ya. Tapi di sini sedikit aja. Kalau misalkan teman-teman tahu tongue twister, misalnya adalah ular melingkar di atas pagar. Itu adalah salah satu kalimat tongue twister. Kenapa? Karena memang kita melatih huruf R kita, konsonan kita, agar nanti ketika kita menyampaikan sesuatu kepada audiens kita bisa lebih jelas gitu.
deg-degan, ya udah coba aja. Misalnya kayak melatih kata-kata yang nantinya bisa dikatakan sulit. Misalnya approximately, misalnya bahasa-bahasa apa, kata-kata yang mungkin susah bisa dilatih dengan tongue twister itu sendiri. Like literally, you'rely gitu ya. Kalau you'rely mah gak susah ya, mudah ya. Tapi memang dengan cara tongue twister itu tuh bisa mengubah yang namanya clue dari lidah kita, dari bibir kita bisa dihangatkan, dipanasin untuk biar nanti nggak jadi belibet lagi pada saat berbicara. Yes, karena menurut si Matt Abrahams ini, public speaker yang nervous itu biasanya membuat mereka nervous adalah karena mereka mengulang lagi materi tapi di sini. Jadi mereka latihan secara in their mind. Padahal harus dilakukan secara verbally, kita mendengar apa yang akan kita sampaikan nanti. Jadi daripada kita fokus lagi kepada materi, ya kita lakukan tongue twister aja. Sekaligus memanaskan area otot wajah dan otot mulut kita supaya bisa lebih lancar lagi. Jadi lakukanlah tongue twister, main game, apapun itu agar kita nggak overthinking dengan hasil akhirnya. Kita shift ya mindset kita nikmati prosesnya. Nah selanjutnya ini saya udah melihat nih banyak yang udah memberikan tips tentang bagaimana cara bisa meredakan rasa grogi tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita cari cara-cara yang paling tepat dengan diri kita. Sesuai dengan sensori kita, karena grogi itu adalah energi. Energi itu kan gak bisa dibuang. Energi itu hanya bisa dialihkan. Di-manage. Ini bisa di-manage. Kita melakukan teknik relaksasi sesuai sensori. Mau tanya dulu nih, kalau menurut penelitian yang terbaru ada berapa sensori sekarang? Indra ya? Ada berapa indra? Kan orang taunya indra Indra kelima. Herlambang, Indra Kens. Indra Brukman, Indra Bekti, Indra. Udah dong bercandanya. Keterusan loh, ini durasi. Oke. Ada berapa sensori? Betul. Ada 8. 8, betul. Orang kan taunya kan kadang, saya juga pertama taunya cuma 5 sama mungkin indra ke-6 ya kan. Tapi ternyata ada 8 indra, yaitu ada indra penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan. Kemudian ada lagi vestibular, proprioseptif dan introseptif. Jadi total ada 8, tapi kita akan bahas secara detail 5 saja kita tampilkan. Kenapa penting? Karena manusia itu kan memang memiliki senses, memiliki indera, dan ada beberapa yang lebih dominan. Kalau kita udah tahu kita dominan yang mana, yang itu kita redakan. Karena itu mungkin nerves kita, kan nervous kan dari nerves, kan dari syaraf kan ya. Kita tenangkan sesuai dengan sensori kita. Mungkin kalau kamu termasuk yang visual, kamu bisa melihat foto liburan kemarin misalnya. Jadi tenang tuh ya. Terus atau bisa melihat melihat saldo ATM katanya waktu itu ada yang mengatakan. Itu bener loh, ada yang ngomong loh ya. Bener. Atau mungkin kalau ngomongin tentang penglihatan, orang-orang yang dicintai bisa jadi kayak idola favorit, bisa mungkin foto anak, foto suami, atau mungkin foto pasangan, bisa tuh dilihat itu semuanya. Yang nantinya akan membuat kita tuh lebih tenang, lebih adem. Balik lagi ya, masing-masing orang punya caranya tersendiri untuk bisa merelaksasi dirinya. Mungkin ada yang ngerasa bahwa gue visual, gue auditori dan lain-lainnya. Nah sekarang dari visual kita pindah ke auditori. Auditori kan adalah pendengaran teman-teman. Kalau bercerita mengenai pendengaran ini balik lagi banyak caranya. Ada seorang teman saya ketika pingin melakukan sebuah pekerjaan. Waktu itu saya ingat banget beberapa kali memang saya nge-MC bersama dengan beliau. Jadi teman saya ini sebelum naik panggung itu selalu melakukan sebuah ritual. Ritualnya adalah menelpon ibunya. Menelpon ibu untuk bisa mendengar suara ibu tuh menenangkan. Jadi telepon ibu. Terus nanti ibu akan menyampaikan sebuah doa juga untuk teman saya yang nantinya akan membuat dia tuh lebih aman, lebih adem gitu ya. Salah satunya memang Mas Indra Herlambang yang melakukan hal demikian. Betul. Tapi tidak hanya telepon seseorang, misalnya dengerin lagu gitu ya. Temannya Mbak Nat ini nih ada yang mendengarkan musik rock. Musik rock karena menurut dia itu aja yang bisa membuat kepalanya tuh hening karena kepalanya tuh berisik banget, jadi dia mesti denger yang keras-keras sekali. Ada yang mengatakan yang bassnya tinggi. Kembali lagi kepada kita, ada yang suka mendengarkan white noise, ada yang suka mendengarkan suara gemericik air di sungai. Betul. Jadi suara nature. Setiap orang pasti memiliki preferensinya. Kalau aku pribadi dengar lagu rock itu malah jadi nggak tenang kan ya. Kalau aku senangnya lagu instrumental. Iya. Dan aku sebenarnya orangnya nggak terlalu auditori. Aku nggak terlalu
Aku justru terganggu dengan terlalu banyak sound yang lain. Tapi mungkin aku olfactory. Kamu sih ya olfactory ya? Ya, saya termasuk orang yang olfactory teman-teman. Berawal dari penciuman. Saya kalau penciuman ya, ini penciumannya bukan mencium pasangan. Bukan. Mencium aroma. Saya mencium adanya aroma apa gitu, bukan. Tapi kalau saya tuh termasuk orang yang suka sekali dengan wewangian kayak lavender, peppermint. Di sini ada teman-teman YL gitu ya. Saya suka banyak teman-teman yang living, ada Kak Pauline di sini ya. Betul, Kak Pauline. Saya suka banget mencium abundance. Entah kenapa abundance tuh bikin saya tuh relax gitu. Bawaannya kayak, aduh ini happy banget. Atau mungkin tambah brain power sama tambah, kok semuanya saya tahu gitu. Tapi memang saya itu termasuk orang yang olfactory, mencium sesuatu aroma, tidak hanya essential oil ya teman-teman ya, misalnya ada parfum tertentu gitu ya, parfum yang memang akhirnya membuat kita tuh jadi happy, gak cuma parfum, misalnya kolon, atau mungkin misalnya baby cologne ya, baby cologne, minyak telon untuk anak-anak gitu ya. Ketika menggunakan itu tuh bisa jadi kok enak ya, kok nyaman ya itu, gitu. Kalau aku dikasih sama Indra sama Kak Pauline itu White Angelica, itu yang aku gunakan gitu. Dan aku juga ada satu wangi ini bisa digunakan tipsnya teman-teman ya. Kita karena manusia itu kan sense of smell-nya itu sangat tinggi karena dia langsung berkaitan dengan otak kita, dengan limbik kita. Jadi biasakan kita memiliki, kalau kita adalah seorang public speaker profesional, kita punya parfum yang khusus untuk kita kerja. Jadi kalau kita udah mencium, aku memilikinya dan aku menggunakannya tuh ya. Ada satu parfum yang emang wanginya tuh cukup strong menurut aku. Aku jadi berasa sangat powerful kalau menggunakan wangi itu. Kalau biasa hari-hari kan yang floral, yang lembut, yang green tea. Tapi kalau pakai ini nih agak keras wanginya, itu membuat aku merasa powerful. Jadi otak aku mengidentifikasikan setiap kali mencium wangi itu, oke, lagi kerja. I see. Jadi bisa tuh teman-teman coba tuh, ada parfum khusus untuk sebelum tampil. Itu akan membuat kita langsung bisa switch on moodnya. Oke, jadi memang balik lagi ke teman-teman semuanya. Lebih nyaman mencium wangi-wangian seperti apa gitu ya. Wangi-wangi perselingkuhan jangan dicium, yang itu gak boleh ya. Oke, no, kayak layangan putus jadinya. Nah, kalau bercerita mengenai indera, tadi sudah 3 indera yang kita bahas. Indera selanjutnya adalah indera pengecapan. Ini juga sering dilakukan oleh beberapa orang gitu. Mbak Nadia termasuk orang yang ketika ingin tampil atau mungkin ingin melakukan sebuah pekerjaan, yang harus dikudap itu adalah selain mungkin adalah gorengan, kopi hitam. Itu adalah ridersnya Nadia Mulya ya teman-teman ya. Aku tuh kena kopi sedikit aja dan termasuk aroma kopi juga ya. Itu kayaknya udah langsung moodnya langsung zeret gitu. Bener. Mood dan stamina dan energi. Nah betul. itu aku benar-benar. Aku kopi, makanya aku kopi sehari bisa 7 cangkir. Aku hebat loh, ini belum ngopi dari pagi. Tapi balik lagi ya teman-teman ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Misalnya indera pengecapan suka mengudap sesuatu yang mint. Misalnya gitu ya, permen jahe atau mungkin ada permen-permen tersendiri yang memang rasanya tuh akan membuat seseorang lupa dengan groginya. Nggak cuman permen, bisa jadi makan. Tapi kalau misalnya makan boleh banget. Kalau saran suggest dari kami ya, untuk mengudap sesuatu sebelum tampil, apalagi sebelum mungkin teman-teman didaulat untuk bisa membawakan sebuah acara, jangan kayak 2 jam sebelum atau 1 jam sebelum makan besar gitu. Tiba-tiba nasi padang di tengah-tengah acara banget. Kayak baiklah teman-teman semua. Aduh kok agak soalnya kan tadi Adri udah bilang, karena pasti tubuh kita kalau grogi dia akan mengurangi energi ke bagian pencernaan. Jadi langsung masuk ke fase relaksasinya di skip gitu. Jadi akan membuat kita cepat mules karena makanannya tidak dicerna dengan baik. Jadi hindari makan makanan yang berat 1 atau 2 jam sebelum kita tampil. Coklat. Dark chocolate itu sedikit-sedikit tapi itu juga bisa membantu ngebus ya. Pokoknya teman-teman di sini terima kasih, bisa lihat di kolom komentar banyak sekali yang sudah memberikan tipsnya. Yang terakhir ini adalah mengenai sentuhan. Kulit itu kan adalah organ tubuh yang paling luas ya di tubuh manusia, dan ternyata banyak banget acupoint, titik-titik acupressure yang ada dalam tubuh kita yang kalau disentuh dengan tepat itu bisa membantu relaksasi. Dimas Ramadan jadi kangen sentuhan dia tuh opo Mas Dimas iki loh. Tapi emang kalau bercerita mengenai sentuhan, mungkin ada di tengah teman-teman familiar dengan yang namanya 5 love language ya. Ada yang namanya words of affirmation dan juga ada physical touch. Itu pun juga salah satu cara. Misalnya kayak dipeluk oleh orang yang tersayang, itu bisa menenangkan seseorang lagi grogi. Ada juga yang gini, di tap shouldernya.
Itu termasuk anchoring ya. Kalau di NLP kita membuat sebuah titik anchor yang setiap kali kita sentuh akan membuat kita teringat akan suatu emosi. Jadi kita setiap kali kita kondisikan kita happy, kita tekan area di sini misalnya. Betul. Jadi kalau kita lagi nervous, anxiety, kita tekan pun kita juga bisa menjadi lebih tenang ya. Satu lagi yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Kalau kita lagi pusing, kita suka refleks seperti ini ya. Ternyata itu memang ada alasannya. Itu juga anchoring ke kita ketika masih kecil. Orang tua kan sering mengelus kening kita. Nah saat dia mengelus kening kita jadi teringat momen itu. Jadi nervousness kita bisa berkurang. Satu lagi yang bisa dilakukan adalah titik Union Valley. Teman-teman yang mungkin pernah ikut kelas sebelumnya tahu. Ini kenapa kita juga sering kali memijat area di sini nih. Area di sini kita pijat. Ini ya. Telunjuk dan jempol ya. Nah ini saya lagi agak keras nih, lagi agak tegang nih kalau gitu. Biasanya ini berkaitan dengan leher kita. Kalau kita nervous, leher kita kan biasanya yang paling kaku kan. Jadi kita pijat sedikit 5 detik aja. Ini akan membuat makin lama tuh makin relax karena ini memang relieves the nerves di sini. Tapi memang iya sih ketika kita memijat secara perlahan daerah tempat yang satu ini nih akan membuat pundak kita tenang dan juga agak lumayan bikin rileks ya matanya ya. Tapi harus sesuai durasi ya teman-teman ya. Jangan tiba-tiba kayak aduh nyaman lama-lama berat matanya tiba-tiba tidur gitu. Jangan karena kita tinggal kurang dari 1 jam lagi nih kelas kita dan masih cukup banyak materinya ya. Satu lagi yang kita mau sampaikan, kalau seandainya kita sudah melakukan itu semua tapi masih tetap nervous juga gimana? Mungkin kita perlu mencari kekuatan dari lebih dalam lagi. Mungkin kita harus memberikan afirmasi kepada diri kita mengenai kekuatan kita. Orang itu kan kadang-kadang kalau lagi nervous, dan aku melakukan hal ini, ada yang mengatakan kita adalah kritik terburuk diri kita sendiri. Aku tuh kalau moodnya lagi gak enak, terus kemudian akunya lagi gak pede, itu akhirnya aku akan nitpicking. Aduh lo kenapa sih kayak gini, aduh emang dasar ya lo tuh orangnya kayak gini, coba lo datang lebih awal, coba lo gini. Jadi kita malah membuat diri kita lebih down. Nah sekarang coba mumpung kita kondisinya lagi kondusif nih, kita duduk tenang, kita ambil secari kertas atau juga ada di handout, kita tulis semua kekuatan kita sebagai seorang komunikator. Kita orangnya supel, kita orangnya banyak senyum, misalnya kita tempat curhatan teman-teman, silakan tulis sebanyak-banyaknya. Nah, kekuatan kita. Kalau kekuatan itu kan sebenarnya biasanya dipadankan dengan kelemahan, tapi karena kita konteksnya adalah membangun percaya diri, kita jangan. Orang yang nervous itu pasti akan fokus pada kelemahannya, jangan. Kita fokus pada calon kekuatan kita atau potensi. Misalnya, aduh aku tuh dari dulu tuh pengen banget belajar bahasa asing. Aku bisa sih bahasa Jepang sedikit-sedikit gitu. Tulis itu di potensi. Terus kemudian kita membuat suatu intensi kepada diri kita. Saya mau nanti kalau udah waktu saya ingin mendalami ini supaya nanti saya bisa menjadi seorang MC yang gak cuma bilingual tapi trilingual. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa sedikit bahasa Jepang. Tulis ya teman-teman. Sebanyak-banyaknya hal itu, dan mumpung ini weekend, gunakan catatan tersebut untuk diskusi dengan pasangan, dengan orang tua kita, supaya kita bisa tahu. Karena kalau kita diri kita sendiri pasti fokusnya sama kekurangan. No, kita fokus pada kelebihan kita. Jadi lain kali kalau kita merasa minder, merasa grogi, kita balik lagi. Enggak kok, saya adalah seorang komunikator yang hangat, yang peduli, yang bisa membuat audiens itu menjadi simpatik dengan saya misalnya. Tulis saja. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke dalam diri kita yang mengetahui diri kita pribadi, dan dengan cara kita menulis kita akan lebih paham nih apa sih sebenarnya yang bisa kita manage dengan baik. Sekali lagi, yang namanya nervous itu tuh sangat manusiawi, tapi alangkah lebih indahnya ketika kita sebagai manusia bisa mengontrol nervous tersebut, justru malah bukan sebaliknya, nervous yang mengontrol kita. Bercerita mengenai keseruan nih teman-teman semuanya, melihat respon teman-teman di sini rasanya ramai sekali ya Mbak Nat ya. Yes. Ini kalau ini ada yang lagi jaring ini loh, jodoh loh kayaknya nih. Kayaknya gitu ya. Ini kayaknya kelas yang satu ini agak saling cari perhatian satu sama lain nih. Tapi gak apa-apa. Kalau bercerita mengenai keaktifan, saya mau ngasih 5 jempol deh untuk teman-teman semuanya atas aktifnya sore hari ini. Mbak Nat. Yes, sekarang kita juga akan selain menjaring calon jodoh, kita juga menjaring hadiah karena kita ada kuis di sini. Itu dia, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah salah satu alumnus kita ya, di batch sebelumnya, Mawar Pratnya dari Bali. Halo. Halo semuanya, halo Kak Nadia.
Hai. Mawar, langsung saja deh kita hadirkan kuisnya pada sore hari ini. Silakan Mawar. Oke teman-teman, halo semuanya. Sebelumnya aku mau kasih pantun nih, supaya lebih semangat. Mbak Rara Pawang Mandalika, cakep. Sungguh hebat mengusir gerimis. Halo teman-teman Pulau Jawa, yuk ikutan kuis, yeay. Oke, teman-teman, senang sekali saya Mawar Pratnya bisa bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman di kelas hari ini. Cara ikutannya gimana ya? Gampang banget. Nah, nanti Mawar akan memberikan sebuah pertanyaan dan teman-teman cukup menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Siapa yang tercepat dan menjawab dengan tepat akan mendapatkan hadiah. Yeay, udah siap teman-teman semuanya? Yuk, sekarang disiapin jari-jarinya, ayo. Waktu untuk menjawab hanya 15 detik ya. Ingat, hanya 15 detik. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, salah satu kemampuan public speaking adalah mempersuasi. Apakah yang dimaksudkan dengan persuasive speaking? A. Memimpin meeting. B. Menjual ide kepada audiens. C. Memfasilitasi pembicaraan yang produktif. Ataukah D. Informasi penting. Ayo, buruan teman-teman semuanya ramein di kolom komentar. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ingat ya, harus cepat dan tepat. Karena kalau cepat belum tentu tepat. Ayo teman-teman, baik dari yang Zoom atau dari yang YouTube. Ayo ramekan kolom komentar ya, siapa tahu kamu pemenangnya. Oke, waktunya tersisa 5 detik lagi. Kita hitung bareng-bareng ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ikutan kuis. Dan nama para pemenang nanti akan diumumkan di akhir kelas. Jadi stay tune terus. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Saya pamit kembali ke Kak Danar dan ke Kak Nadia. Bye-bye. Mawar, keren. seneng banget Mawar. Thank you so much. Karena nanti kita ketemu lagi di penghujung acara untuk pengumuman pemenang ya. Siap, Mawar akan mengumumkan. We're so happy to see Mawar nih di sore hari ini. Ini jebolan kelas public speaking si berkreasi Betul. compassion loh. Boleh bangga loh kita ya bisa melihat anak didik kita cakep iya, ini. Cakep. Ini banyak banget. yang bukan masak air ya ininya ya, pantunnya ya, tapi dihadirkan pantun yang lain di situ. Oke, teman-teman semuanya, kita mau lanjut lagi nih kelas kita di sore hari ini, komunikasi percaya diri. Tadi kita sudah menghadirkan poin yang pertama, yaitu purpose-nya. Yang kalau misalnya kita lihat dari YMCA, balik lagi ke sana adalah why-nya, yourself-nya. Masih ingat tadi setelah purpose ada apa poin yang kedua? Poin kedua, situation. Oke, situation ini maksudnya adalah konteks nih ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya, karena ini berkaitan dengan message. Jadi begini, ada orang yang sangat nyaman menyampaikan suatu message, suatu ide saat dia lagi ngumpul sama temen-temennya di pantry. Guys, menurut gue nih kantor kita nih mesti lebih aktif di media sosial kalau mau jualan. Kan pelanggan kita tuh sekarang semuanya menggunakan TikTok misalnya kayak gitu. Ngomongnya santai banget, idenya brilian dan intensinya adalah untuk kebaikan kantor dan kebaikan mereka juga pada akhirnya kan. Tapi begitu dia ngomong, gila ide lo keren banget, lo coba deh presentasiin ke bos tuh, yuk kita dukung. Ini kan sebenarnya message-nya sama, ya kan? Audiensnya juga sama, teman-temannya itu juga ya, ditambah dengan ada atasannya. Tapi karena dipindah ya, situationnya, konteksnya dipindah. Dari ngobrol-ngobrol di pantry ke ngobrol di ruang meeting, kok mendadak jadi nervous ya? Suka gitu nggak? Pernah gitu nggak? Ini langsung kayak can relate, ini fact, langsung katanya sering kayak gitu. Karena balik lagi teman-teman, ketika kita ngobrol santai rasanya tuh nyaman aja gitu. Tapi ketika kita udah tahu siapa yang akan menjadi orang yang akan melihat kita, langsung di setup meeting, aduh ntar gimana ya? Apa nih yang harus dilakuin? Tapi sebenarnya balik lagi kalau bercerita mengenai situation, apa nih yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah di situasi apapun kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang akan kita sampaikan. Kalau tadi Mbak Nadia menyampaikan bahwa di kantor kita nih udah keren nih.
akan lebih keren lagi ketika kita bisa menghadirkan ini atau menggemukkan sosial media kita agar nanti lebih diketahui masyarakat, diketahui netizen. Sebenarnya kan komunikasinya adalah itu ya. Iya, product knowledge-nya adalah itu. Product knowledge-nya adalah itu. Akan semakin kece lagi, akan semakin membuat kita tuh menjadi lebih pede ketika kita bisa menambahkan data-data dan juga referensi. Kadang kan cuma ngomong, iya oke, menurut lo kayak gitu, tapi apa datanya? Ya, jadi memang dalam situasi atau konteks apapun, dalam hal message kita harus memastikan kita menguasai, ngelotok banget. Betul. Itulah kenapa ya untuk teman-teman mungkin yang adalah seorang MC misalnya, akan sangat disarankan kalau misalnya mendapatkan skrip itu diketik ulang lagi. Ya. Diketik ulang agar kita tuh ngelotok, serasa kita yang menulis sendiri hal tersebut agar kita lebih memahami product knowledge-nya. Saya yakin teman-teman sudah paham itu semua, tapi bagaimana nih kalau misalnya konteksnya berubah, kita kemudian menjadi nervous. Konteksnya kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, situasi yang kita lagi ngobrol informal, santai, begitu kita switch menjadi formal, begitu kita switch menjadi di ruang meeting, kita langsung anxiety, panic attack. Nah, kalau begitu yang perlu kita lakukan adalah cognitive reframing lagi, kita mengubah mindset kita. Kalau di awal tadi kita mengubah mindset kita daripada kita fokus pada hasil akhir, kita fokus pada proses. Kalau ini kita mengubah mindset kita dari performance atau penampilan menjadi conversation atau perbincangan. Karena kalau orang udah dengar tampil, bayangannya itu langsung seperti Mimi Kade ya kan, nyanyi gitu. Harus terpoles sempurna, showmanship. Yes. Jadi ada pressure di situ. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada pada akhirnya yang dibutuhkan kan adalah si message-nya itu yang disampaikan dalam conversation. Ini akan membuat kita merasa lebih tenang lagi. Tentu kalau misalnya kita harus berhadapan memberikan suatu presentasi ke BOD misalnya harus diberikan dengan angka-angka. Itu pasti akan beda. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin menyampaikan suatu ide, konteksnya kita berubah sedikit. Selama kita menguasai message-nya, kita menguasai product knowledge-nya, kita akan aman. Kita ubah sekarang ke diri kita sendiri bahwa kita di sini ingin melakukan conversation. Caranya gimana? Ternyata dengan pilihan kata-kata itu bisa membuat kita jauh lebih rileks loh. Yes, betul. Karena kan balik lagi teman-teman ya, kalau tadi bercerita mengenai performance conversation. Oke, conversation kan ngobrol bersama dengan teman, tapi ini yang kita hadapi itu bukan cuma teman, tapi bertemu dengan board of director atau bertemu dengan user. Tentunya kan dengan memilih kata itu tuh akan lebih pede, lebih percaya diri. Sore hari ini kita punya beberapa kata nih teman-teman. Kita mau bermain kata di sore hari ini di kelas kita bersama dengan teman-teman. Kira-kira nih dari kata yang sudah kita siapkan akan lebih nyaman, akan lebih enak untuk disampaikan dengan kata apa? Oke, kita masuk ke kata yang pertama yuk teman-teman semuanya. Oke, jadi ingat ya kita mencari kata. Apa-apaan nih berat amat. Kita mencari kata yang sesuai ya dengan konteksnya. Betul. Dan juga nyaman. Ini nyaman gak sih kita ngomong tiba-tiba mengejawantahkan? Teman-teman semuanya kita ingin mengejawantahkan sesuatu yang nanti gimana? Mengejawantahkan karena itu. Kadang-kadang kalau kita mau bicara di hadapan bos pengen kelihatan pinter kan. Jadi akhirnya kita menggunakan kata-kata yang kayaknya flexing di depan bos gitu ya. Flexing lingo ya. Oke, ini kira-kira menurut teman-teman mengejawantahkan bisa disederhanakan dengan kata apa? Oke, mungkin kita masih tetap pengen flexing ya, tapi mengejawantahkan tuh kayaknya nggak familiar. Ada yang mengatakan memanifestasikan, aduh ribet amat toh yo. Tapi mungkin ada juga nih mengejawantahkan kalau sekarang kan ibaratnya afirmasi, dimanifestasikan. Biasanya kan kayak gitu ya, mungkin familiar nih untuk sebagian orang, tidak semua orang paham dengan yang namanya manifestasi gitu kan. Tergantung lagi pasti kepada konteks ya, kepada audiens ya. Kalau mereka adalah oilers misalnya, mereka paham kata-kata manifestasi, silakan digunakan. Tapi kalau kita berbicara dengan misalnya orang-orang yang tidak di dunia itu begitu. Betul. Loh. Ibu rumah tangga misalnya. Ya, kita coba cari kata-kata yang memang hari-hari aja, yang memang kita semua paham, yang gak ribet, yang kita gak mau flexing.
Contohnya adalah tadi sudah banyak yang mengatakan antara lain adalah mewujudkan, tuh menjadikan, tuh kan benar kan tidak familiar kan? Paling nggak enak kalau kayak gitu ya. Kita ingin terlihat pinter, yang ada malah kita disconnect dengan audiens kita. Gunakan kata-kata yang nyaman di diri kita dan di diri audiens kita. Oke, kita masih ada kata-kata yang lain nih teman-teman. Kalau misalnya melihat dari kolom chat, ramai sekali nih aktivitas teman-teman semua di kolom chat. Lanjut dari mengejawantahkan, kita bermain kata. Kata yang kedua adalah yang satu ini. Oke, ini banyak kita dengar ya di bulan penuh kebaikan ini ya. Sumbangan. Sebenarnya sih ya fine-fine aja. Fine. Tapi kebayang nggak kita sedang berada di suatu acara besar, kita ingin mendapatkan sumbangan, tiba-tiba kita ke atas, kita bilang, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon untuk sumbangannya. Iya kan? Tuh, sudah hadir tuh, donasi. Wah, kalau saweran mungkin kalau lagi di acara musik ya, rame-rame ya, lagi ada live musiknya. Kalau mungkin di acara yang formal, kita ingin mengetuk hati dari para donatur. Donasi katanya. Iya, coba dibedakan gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu yang kami hormati, di momen kita pada sore hari ini kami mohon kesempatannya untuk memberikan sumbangan. Dibandingkan dengan kami ingin meminta Bapak dan Ibu yang terhormat untuk bisa mendonasikan sebagian harta. Udah atau beda tuh. Itu kan berbeda ya, lebih enak ya bahasanya ya. Tadi udah bahasa yang kedua, kira-kira ada lagi nggak nih? Nah, karena ini berkaitan dengan kita ingin mengetuk hati seseorang, ini semuanya udah spot on juga nih ya. Kita ingin membuat mereka terketuk ya, kita menggunakan istilah-istilah yang memang memiliki nilai emosionalnya ya. Betul. Nah, yaitu adalah antara lain uluran tangan. Ya kan? Yes. Kita ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu uluran tangan. Itulah kekuatan daripada permainan kata-kata. Jadi kamu merasa nyaman gak mengatakan uluran tangan? Aku sih nyaman ya, karena itu konteksnya jauh lebih halus dan jauh lebih berbobot dari sekedar mengatakan minta sumbangan misalnya. Yes, betul sekali. Tapi balik lagi ya, ini tergantung dengan situasinya teman-teman semuanya. Mungkin ada yang bilang meminta support. Sebenarnya nggak kenapa-napa, sorry. Kalau meminta support, mungkin minta support kepada teman sendiri gitu. Misalkan ke Mbak Nadia, Mbak Nat, ini ada adik-adik yang butuh support nih, butuh dong bantuannya dong. Untuk nanti disangkanya supportnya support apa ya kan? Disangkanya support, butuh support seperti apa? Support moral misalnya, harus spesifik betul, gitu kan. Betul, jadi memang sebenarnya bisa dilihat lagi nih konteksnya seperti apa. Kalau misalnya memang ingin memberikan sebuah sense yang nantinya akan lebih oke, bisa lebih dipilih lagi kata-katanya. Masih ada nggak nih kita untuk memilih kata teman-teman? Masih ada satu ya? Ada satu lagi nih. Nah, tadi ada yang bilang mau ngecek KBBI. Coba deh cek, ada nggak kata ini? Aku ada pengakuan guys, aku tuh sering kalau lagi kepepet suka mengatakan meminimalisir. Meminimalisir, yang ternyata tidak meminimalisir ada. Tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia. Ini ternyata adalah kata yang tidak baku. Entah kenapa kita sering sekali ya mengatakan meminimalisir ya. Aku kadang-kadang harus bite my tongue untuk tidak mengatakan hal itu. Ya, maknanya kan adalah betul mengurangi, memperkecil ya kan, itu udah pas banget nih. Tapi kalau kita masih mau menggunakan konteks meminimalisir tersebut dengan bahasa yang benar, meminimalisasi. Ya, tuh sudah ada tuh, terima kasih. Tapi kita kan pengen cari bahasa yang nyaman ya. Coba ngomong meminimalisasi cepet-cepet, lagi grogi lagi. Baiklah Bapak Ibu, meminimalisasi. Jadinya belibet. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya. Salah satu faktor yang bikin grogi itu adalah belibet. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk bisa menyederhanakan sebuah kata. Kira-kira dari meminimalisasi bisa kita sederhanakan lagi dengan kata apa teman-teman? Bisa dengan minimalkan. Tuh sudah kan. Meminimalkan, memperkecil, mengurangi dampaknya dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan KBBI. Jadi yang namanya seorang public speaker harus terus juga menambah pengetahuan atau hasanah mengenai vocabulary-nya. Kata-katanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi semua untuk mengetahui kata-kata yang bisa membuat kondisi kita nervous dengan konteks atau situasi bisa menjadi lebih menenangkan lagi. Ingat ya. Audiens kita itu adalah orang yang ingin kita ajak ngobrol. Kita husnuzon dulu dengan mereka. Karena nanti akan ada special section. Kita membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengurangi nervousness saat berhadapan dengan berbagai macam audiens yang berbeda. Tapi sebelum audiens, ada satu lagi nih, masih ingat yang poin yang ketiga? Yang suka bikin grogi? Location. Yes, mungkin ada beberapa teman yang ngerasa location, kenapa ini bikin grogi?
Karena memang balik lagi ya teman-teman, kalau bercerita mengenai kondisi pandemi 2 tahun ke belakang, mungkin kita sering sekali berhadapan dengan event ya secara virtual, online. Tapi sekarang ini sudah ada nih beberapa event yang sudah dilaksanakan secara hybrid. Hybrid tuh ada yang offline, ada juga yang online, bahkan ada yang sudah fully offline. Bahkan kemarin pun juga sudah ada beberapa konser yang sudah dijalani di Indonesia kan teman-teman. Nah, sebagai seorang komunikator, ada baiknya untuk bisa meminimalkan rasa grogi kita, rasa nervous kita bisa mengetahui lokasinya. Online dan juga offline. Kita coba bahas bareng-bareng ya. Yang pertama kita akan bahas offline terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengetahui medan perangnya teman-teman? Karena balik lagi, kita akan mengetahui kita akan berdiri di mana. Beberapa waktu yang lalu tuh ada seorang teman yang karena tidak ikutan GR pada saat lagi event. Ini kita ngobrol mengenai sebuah pengalaman gitu. Dia tidak datang pada saat lagi event, dia tuh tidak tahu bahwa ternyata di spot tersebut tuh ada satu tempat yang memang tidak boleh dipijak. Akhirnya dia memijak itu, hampir aja jatuh teman saya ini. Untungnya ada yang ngasih tahu gitu. Jadi memang balik lagi, semuanya harus bisa mengetahui medan perangnya. Mulai dari audionya. Ada beberapa teman yang mungkin lebih suka suaranya tuh terdengar bulat. Gak mau terdengar cempreng misalnya, terdengar nyaring, bisa di-adjust dulu tuh bersama dengan tim audio kalau misalkan teman-teman ada di industri hosting, ingin membawakan sebuah acara. Terus juga harus mengetahui nih, kalau bisa ngelihat lagi nih di slide-nya, mengetahui tempat duduk audiens. Kalau misalnya teman-teman nih, misalnya didaulat untuk menjadi seorang MC di acara kantor, terus ada Pak Menteri, Bu Menteri datang, atau mungkin yang mewakili jajaran Menteri datang ke kantor gitu. Ingin menyapa beliau, misalnya yang ingin disapa adalah Ibu Nadia. Saya menyapanya, melihatnya itu ke arah jarum jam 12 saya. Selamat siang kepada Ibu Nadia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ternyata Ibu Nadia tidak ada di depan saya. Ibu Nadia ada di sebelah saya. Nih aku biasanya kalau kayak gitu tuh ya, ada beberapa nama pejabat kan gak semuanya kita hafal ya wajahnya. Betul. Ya. Jadi sambil membaca, sambil mata saya skimming nih yang memberikan gestur, bahwa biasanya kayak gitu mereka memberikan gestur kan ya. Yes. Jadi memang ini sebenarnya kita guessing, tapi kita guessing berdasarkan naluri kita lihat dulu gesturnya. Seringkali itu benar, jadi langsung, dan biasanya orang-orang di sekitarnya akan membantu untuk menunjukkan. Tapi kita mesti memberikan sedikit jeda untuk memperlihatkan bahwa kita sedang mencari, seakan-akan mencari, oh Ibu Nadia ada di mana. Yes. Itu ya salah satu trikinya ya kalau kita harus melakukan secara offline. Ini boleh saya baca ya, Danarya dari Amelia Harmelianti. Terima kasih banget untuk bisa berbagi, karena ini benar banget nih. Banyak faktor-faktor kalau misalnya kita secara offline. Perhatikan juga letak barang sama kabel, karena pernah bergeser buat menghindari meja biar nggak kesandung, tapi malah heels aku yang nyangkut di kabel. Aduh. Alhasil jatuh dari atas panggung. Aduh, memang hal kayak gini bisa terjadi ya, dan itulah kenapa kita grogi sebenarnya, karena kita aware, kita lihat jangan sampai kita kesandung, jangan sampai keserimpet dengan rok dan sebagainya. Betul, dan justru malah ketika kita bisa mengantisipasi medan perang kita, apapun yang nantinya akan terjadi mungkin bisa kita atasi dengan baik. Nah, mengenai tempat duduk audiens, ini juga dilakukan, saya pun juga baru tahu dari Mbak Nadia gitu ya, ternyata Indra Herlambang ini melakukan sebuah trik yang memang ini bisa dilakukan juga teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Indra Herlambang? Indra Herlambang ternyata pada saat sebelum GR, dia menempati tempat duduk audiens terlebih dahulu. Dari segala sisi. Dari sisi kanan, tengah, dan kiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kalau misalnya saya berdiri di titik itu, audiens akan melihat saya seperti apa. Kalau misalnya saya duduk di tengah, audiens akan melihat saya nyaman tuh, saya berdiri di mana. Apakah saya harus pindah dari kanan ke kiri atau bagaimana? Nah, itu pun juga harus diperhatikan ketika kita mau melakukan presentasi di kantor, di ruang meeting misalnya seperti itu. Gimana caranya kita untuk tahu, nggak mesti bolak-balik, karena kan balik lagi ada proyektor tuh biasanya kan teman-teman. Proyektor itu tuh ada yang ditaruh di bawah di meja, ada yang di langit-langit, dan gimana caranya kita bisa tetap menunjukkan apa yang ingin kita presentasikan kepada orang-orang yang ada di ruang meeting tersebut. Selanjutnya koneksi laptop.
Nah ini termasuk juga dengan saat kita membuka PowerPoint misalnya, Yes. jangan sampai kebuka file yang salah. Karena pernah ada beberapa kejadian yang seperti itu. Be careful ya, harus kita pikirkan dari A sampai Z betul-betul ya. Betul. Jadi memang ini semuanya harus diperhatikan. Pakaian juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita sendiri tidak comfort dengan baju yang kita pakai. Terima kasih banyak nih untuk teman kita nih, ada Mugna Harwindo. Terima kasih banyak karena memang benar kalau bercerita mengenai pakaian teman-teman, saya balik lagi menunjuk seseorang yang memang selalu prepare-nya tuh A sampai Z. Sebut saja Nadia Mulya. Nadia Mulya ini kalau misalnya lagi ada event, bawaannya banyak banget teman-teman. Asli. Bener-bener harus diperhatikan. Kadang ketika di event, misalnya ada event kita mau berbincang bersama dengan narasumber. Ternyata stage-nya tuh tinggi sekali teman-teman. Gak mungkin ya kalau misalnya yang wanita gitu, stage-nya pakai kebaya tinggi, misalnya. pakai kebaya yang bener-bener melekat sekali, atau mungkin menggunakan rok yang pendek, span misalnya kayak gitu. Harus di-adjust biar nantinya kita sebagai pemandu acara akan lebih nyaman. Yes, dan kalau ngomongin mengenai busana itu kan sangat menentukan juga dengan kursi yang kita duduki pada saat di panggung. Kita coba lihat nih ya, ini akan ada beberapa pilihan kursi dan kita akan melihat mana yang kira-kira paling cocok untuk suatu acara tertentu. Yes. Nah, karena ini juga salah satu bagian dari kita menguasai medan kita. Nah, kalau kok udah jawab nomor 3 pertanyaannya belum. Hey, pertanyaannya belum guys. Oke, pertanyaannya kira-kira kalau kita diminta untuk memberikan sambutan, kita menggunakan apa nih yang ada di atas panggung? Tuh, hebat. 2, podium. Nah, selanjutnya kalau kita diminta untuk memandu sebuah acara talk show, kira-kira yang mana nih? Untuk talk show. 4, 1, ada yang bilang 3. 5, Ada yang bilang 5, bilang katanya untuk talk show, oke. Talk show-nya di warung kopi ya. Jadi begini, kalau ditanya talk show, kita juga mesti tahu talk show-nya seperti apa. Kalau talk show-nya lebih ke santai, lifestyle, kemungkinan besar sofa, 4 ya. Tapi kalau talk show-nya let's say mengenai economic outlook gitu ya, agak serius. Biasanya akan digunakan wing chair nomor 3. Ya betul, ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya lagi membahas mengenai tren digital itu barsul, pengen yang santai-santai gitu. Jadi kalau ditanya talk show seperti apa dulu nih? Betul. Dan dari situ kita sesuaikan baju kita. Jangan kita pakai rok mini kemudian kita duduk di nomor 1. Itu ampun repotnya. Atau kita pakai rok yang juga pendek, kita duduk di sofa yang ternyata kakinya rendah. Itu sofa tuh sebenarnya tricky banget, jarang ada yang tingginya nyaman banget. Kalau terlalu rendah itu ampun deh, itu akhirnya kita nggak fokus sama message-nya, kita fokus dengan menarik-narik turun rok kita. Karena memang balik lagi, kenyamanan itu tuh akan membuat kita semakin lebih percaya diri teman-teman. Kalau bercerita mengenai offline ini tadi tempat duduk gitu ya, kita akan membahas juga mengenai online. Oke. Singkat saja kita membahas mengenai online, teman-teman semua juga pasti udah menguasai banget, sudah sekitar 2 tahun kita banyak sekali melakukan virtual meeting, webinar dan seterusnya. Tapi masih ada banyak atau beberapa dari audiens kita yang mungkin masih nggak paham hal-hal sesimpel ini misalnya. Posisinya landscape atau portrait. Terus mengenai eye level. Jadi gak apa-apa kita refresh sedikit, sama ini juga mematikan notifikasi. Karena kadang-kadang saat kita berbicara masuk notifikasinya, atau pada saat kita juga share screen misalnya bisa masuk pop up dan sebagainya. Nah, kalau online itu kan kita sangat bergantung kepada teknologi dan koneksi. Jadi kita pastikan nih koneksinya nih aman ya. Kita pun pernah mengalaminya. Bener. Banyak kemungkinan untuk kesalahan teknis di sini, tapi kita mencoba meminimalkan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Lighting pasti udah tahu, saya yakin pasti banyak yang udah punya ring light, audionya juga mesti jelas. Listrik juga, jangan sampai ternyata laptopnya udah mau habis ya baterainya. Nah, ini yang saya mau bahas sedikit ya mengenai eye levelnya. Yes. Ini boleh di-sharing karena ini juga sangat bermanfaat. Manusia itu kan ada yang namanya non-verbal communication, termasuk dengan bagaimana cara kita memandang orang. Kalau misalnya kita seperti ini, kita tampilannya seperti apa? Angkuh. Itu yang terjadi kalau kita menggunakan laptop dan kemudian posisi kameranya ada di bawah seperti ini. Orang melihat kita ke atas dan kita juga kelihatan double chin. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita buat sebuah, nah ini aja kita ambil buku-buku,
taruh di sini sehingga kemudian menjadi eye level. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, ini adalah cara ninjaku. Jadi cara ninjanya tuh banyak banget teman-teman. Bisa menggunakan buku atau mungkin bisa dipilih-pilih lagi nih. Ada nggak nih meja yang lebih tinggi gitu ya, bisa ditaruh di atas, terus juga nanti bisa lebih enak. Kalau bercerita mengenai eye level tuh seperti ini nih teman-teman. Boleh nggak kita switch dulu nih yang ada di control room nih. Bisa seperti ini nih. Ini adalah bentuk eye level. Bayangkan kalau misalnya ada di bawah, itu kan rasanya nggak enak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua bisa di set nih, sudah mulai eye level dan coba diperhatikan lightingnya. Karena bercerita mengenai lighting, coba bayangkan seperti yang dilakukan oleh Mas Indra tadi, tapi secara online nih teman-teman. Bayangkan kita sebagai audiens dari seseorang yang ingin menyampaikan sebuah informasi, tapi gambarnya itu tidak jelas. Gambarnya gelap, gambarnya blur. Apakah kita sebagai audiens ngerasa nyaman untuk bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan? Kan rasanya enggak ya. Jadi ini semua harus benar-benar diperhatikan. Mulai dari koneksinya, lightingnya, audionya. Apakah teman-teman ngerasa nyaman untuk menggunakan headset atau tidak? Headsetnya pun kalau misalnya mau digunakan, headsetnya mau ditaruh di mana? Kalau misalnya ada juga nih beberapa teman-teman yang ngerasa nyaman ketika menggunakan headphone, tapi ada mic-nya di sini. Kayak gamer ya? Kayak gamer. Bagi sebagian acara mungkin itu aman. Tapi ketika bayangkan teman-teman harus menjadi moderator dari acara Economic Forum misalnya gitu. Menggunakan headphone ada mic di sini. Coba posisikan sebagai audiens. Rasanya nyaman atau tidak? Ya. Kalau dirasa nyaman, saya rasa enggak ya. Harusnya menggunakan mungkin earphone saja. Atau mungkin menggunakan audio yang ada di device-nya gitu. Banyak kemungkinan untuk nanti adanya technical issue seperti misalnya saya kalau menggunakan AirPods tiba-tiba nanti Bluetooth-nya akan pindah koneksi. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus antisipasi. Betul. Sedikit curhat ya, sedikit cerita. Kita juga sempat mengalaminya, kita sedang kelas tiba-tiba ada masalah bukan dengan koneksi tapi kali ini juga dengan perangkatnya. Tapi memang kita sudah mengantisipasi, kita ada studio mini. Jadi langsung habis itu Danar lari ke sebelah untuk memandu acara di studio mini. Tapi artinya things will happen. Kalau kita mengandalkan teknologi, yang penting kita ada backup plan-nya. Itu yang mau kita highlight ya. Selalu ada plan A, plan B misalnya kita sudah siapkan. Dari wifi-nya mati, kita pakai koneksi handphone misalnya. Yang penting the show must go on. Nah, bercerita mengenai the show must go on, kadang nih teman-teman, kita tuh suka bingung. Nempatinnya tuh seperti apa ya? Kita ada sebuah visual sedikit nih. Ini bisa dikatakan menjadi salah satu visual yang mungkin cukup proper lah ya. Lightingnya ada di mana, kalau misalkan teman-teman ingin membuat setup seperti ini, misalnya memang selalu memandu sebuah misalnya kayak ada online meeting gitu bersama dengan teman-teman di kantornya, atau mungkin ingin memberikan sebuah presentasi, ini tuh bisa di set nih, lightingnya ada di mana, di kanan di kiri, mau ditaruh di atas, mau disejajar dengan muka, mungkin bisa dicontoh atau mungkin nanti disesuaikan dengan ruangannya. Misalnya mau menggunakan cahaya langsung dari matahari bisa, tapi bisa diperhatikan jangan ada shadow itu misalnya ada yang bentuknya gelap gitu, biar nanti itu bisa terlihat dengan jelas wajah teman-teman yang ingin menyampaikan pesannya kepada audiens. Yes, betul sekali. Tadi dia mengatakan bagaimana kalau menggunakan tripod, boleh banget tripod karena itu kita bisa atur height-nya untuk menggunakan handphone ya. Jadi silakan lakukan yang paling nyaman dan efektif untuk kamu. Betul, di e-commerce pun juga sudah ada tuh ya meja yang bisa di-adjust tuh teman-teman. Jadi ya sekarang sudah sangat dimudahkan ya. Investasi, betul. Bercerita mengenai investasi, hadir ke sini pun juga bisa menjadi investasi ya Mbak Nat. Oh iya dong. Belajar untuk bisa mengendalikan grogi, dan kadang grogi itu, siapa di sini yang grogi itu langsung ketemu sama audiensnya? Coba, ada nggak di sini yang groginya tuh karena, aduh ntar audiensnya kayak gimana ya? Coba, udah nih bilang saya ada aku. Iya, nih. apalagi orang-orang yang overthinking tuh pasti pada sibuk mikirin itu audiensnya berpikir apa ya? Nah, audiensnya tertarik gak ya dengan yang gue sampaikan? Betul. Yang lagi ikut kelas ini mereka tertarik gak ya dengan materi kita ya Danar? Pasti orang akan overthinking seperti itu. Makanya kita udah melakukan beberapa teknik ya untuk bisa lebih menenangkan diri kita. Nah, sebelum kita membahas mengenai elemen terakhir yaitu mengenai audiens, kita akan menghadirkan satu orang lagi yang akan berbagi mengenai kiat-kiatnya dan mungkin juga pengalamannya dalam menghadapi grogi. Komunikasi percaya diri dari seorang Tiffany Raitama. Yeay! Hai Van. Halo. Hai Lena.
Aduh, lagi kerja bener ini. Hai, kamu lagi Kelihatan aja. oh, virtual background-nya tuh biar kayak kerja ya, Tiff. Tiffany lagi di mana sih? Jujur. di rumah. Lagi di rumah, baiklah kalau begitu. Ini teman-teman semua di sini, kalau misalnya bercerita mengenai pekerjaan yang sekarang ini dijalani kan pasti berhubungan dengan audiens juga, berhubungan dengan detail juga. Coba dong diceritain nih, gimana caranya kamu mengelola nervous? Oke, sebelumnya kayaknya aku minta maaf kayak sinyalnya agak nge-lag, tapi mudah-mudahan audionya lancar ya. Soalnya ini lagi hujan, lumayan deras di tempatku. Jadi kayaknya ya biasalah ya, kita terkendala dengan sinyal. Oke. Tapi mudah-mudahan suaranya aman ya, audionya aman ya. Suaranya aman. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Gak kenapa-napa. Tapi by the way, menghadirkan preambul terlebih dahulu ya. Aku suka bajunya, lagi pakai Kala ya. Iya. Kala yang kolaborasi sama Andin ya. Baik, ini sebagai kolabs ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tiff, ini aku pingin bertanya sebenarnya dari pengalaman kamu berhadapan dengan audience, berhadapan dengan technical issue dan lain-lainnya. How you handle your nervous? Gimana aku menghandle nervous? Yang pertama, dulu seorang mentor yang sangat jadi panutan lah sampai sekarang juga, dan namanya Mas Rizal Bustari selalu bilang ke aku kalau misalnya it's really fine kalau kamu ngerasa nervous, grogi, karena kalau kamu emang udah nggak ngerasa nervous atau grogi lagi, berarti there's something wrong with you gitu. Kamu udah terlalu terlena, udah terlalu merasa nyaman banget gitu. Jadi walaupun jam terbang udah 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, atau mungkin lebih dari 20 tahun gitu, it's totally fine kalau misalnya kita merasa nervous atau kamu merasa nervous gitu, karena ya itu, kamu tidak merasa kamu ada di zona nyaman kamu. Nah, gimana kalau misalnya aku menghandle nervous aku adalah biasanya kalau aku news anchor ya, mungkin sebelum aku siaran atau sebelum aku interview orang gitu, tokoh, aku akan pre-interview dulu dengan dia, tapi aku tidak mau terlalu lama untuk ngobrol dengan orang ini atau si narasumber ini atau orang yang aku wawancara gitu. Kenapa? Karena semakin lama aku bersama dia, aku ngerasanya mungkin kayak sungkan lagi. Benar-benar kurang lebih kayak gitu. Tapi just getting to know him atau her, oh ya oke, kenalan 5 menit gitu, maksimal 10 menit, tapi mungkin nggak lebih lama dari itu. Terus habis itu mungkin kalau untuk diri aku pribadi, how do I handle gitu ya, rasa nervous itu adalah baca. baca gitu, kayak research, karena kan ketika kita memandu sebuah diskusi atau dialog, apalagi di TV gitu ya, kita harus tahu latar belakang orang tersebut, kemudian kita harus tahu latar belakang materi yang akan kita angkat gitu ya. Jadi harus ada bahan risetan, mulai dari siapa, gimana, kapan, kenapa gitu. 5W1H kita tuh harus tahu basicnya, intinya sih kurang lebih seperti itu. Dan si 5W1H itu juga bisa ya, Van, untuk misalnya kalau kamu mendadak banget ada breaking news, belum mendapatkan informasi apa-apa, tiba-tiba kamu harus terus menyampaikan, itu gimana caranya? Kamu kan pasti nervous, takut salah ngomong juga. Betul. Misalnya karena belum menguasai message-nya, apa yang kamu lakukan? Iya. Kalau misalnya breaking news adalah itu buat news anchor gitu ya, itu mungkin salah satu adrenaline rush. Sama satu lagi adalah itu horor. Ini jujur. Karena harus buying time ya, pingin menyampaikan sesuatu, tapi kayak belum dapet datanya secara full ya, Tiff? Benar. Sementara kan rasa ingin tahu, nggak usah orang gitu ya, maksudnya penonton, kita aja rasa pengen tahunya tuh, ini kenapa? Ibarat kata misalnya ada kecelakaan pesawat, kok bisa kecelakaan pesawat? Itu orang isinya berapa? Itu plan dari kota atau negara mana mau kemana? Maksudnya banyak informasi yang bisa digali, tapi kan waktunya kan ya kita nggak tahu
maksudnya ini apa, gimana, ya udah jadi. Nah tapi mungkin kalau misalnya untuk breaking news itu adalah salah satu latihan terbaik untuk news anchor ya, untuk tidak hanya ad-libsnya tapi juga teknik interviewnya, kurang lebih sih kayak gitu. Dan yang aku juga suka adalah ini adalah latihan ya. Jadi kadang-kadang kita udah mulai di zona nyaman dengan kondisi kita nge-MC. Ada yang mengatakan aku justru kalau udah nge-MC nggak nervous gitu. Mungkin kita untuk bisa meningkatkan kita mesti men-challenge diri kita dengan hal-hal yang memang di luar persiapan kita, karena akan terlatih kan. Kita message-nya kita nggak menguasai, akhirnya harus diri kita nih sebagai speaker itu bagaimana caranya kita bisa berbicara around the topic. Betul. Iya kan? Betul. Benar. Kalau misalnya jadi news anchor kan beberapa mungkin kalau untuk di CNN gitu ya, news anchor tuh kita punya spesialisasi masing-masing. Ada yang into economics, ada yang into politics, ada yang into sports, tech gitu. Tapi secara general kan sebenarnya kita harus menguasai itu semua. Paling nggak tidak menguasai secara detail gitu, tapi secara generalnya tuh tahu gitu. Let's say misalnya aku nggak terlalu suka politik, tapi tiba-tiba mungkin ada satu topik yang memang related, yang memang lagi hype, yang lagi jadi trending gitu ya, yang politik banget ya, mau nggak mau kan kita harus gali itu, kita kan harus terjun ke dalamnya gitu, nggak bisa nolak dan nggak bisa reject kan pastinya. Bahkan kalau ngomongin tentang headline news itu tuh menjadi sebuah hal yang memang harus dikuasai sekali. Yeah. Kadang kalau ngomongin tentang news anchor, kita mau pulang tiba-tiba mau ada sebuah kejadian, jangan hapus makeup dulu, ayo share lagi gitu ya. Udah hapus makeup udah setengah. Tiba dipanggil lagi. Ternyata ya memang penuh ini ya. Iya benar. Kira gimana pakai masker? Udah zaman ada masker, belum ada pandemi. Ya, kadang suka kayak gitu ya, kayak ya tapi memang menjadi yang namanya pengalaman tuh adalah guru yang paling berharga ya, Tiff ya. Iya dong, pasti semakin banyak kita melakukan sesuatu pastinya nambah pengalaman juga, dan itu pasti bagus buat kita gitu, bukan hanya buat pengetahuan, buat networking gitu ya, segala macam lah. Oke, mungkin untuk terakhir nih Tiffany bisa memberikan sedikit tips nih ya. Yes. Tips aja yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ikut di sini. Ini ada total yang menyaksikan sekitar 500-an, 600-an lebih. Kalau bagaimana cara agar mereka bisa tampil secara maksimal nih dan mereka bisa tidak menunjukkan groginya mereka. Silakan, tipsnya apa kira-kira? Tipsnya prepare yourself gitu ya, persiapkan diri kamu dengan baik, karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk menghandle rasa nervous itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau cara saya gitu ya, saya mau sendirian aja gitu. Kalau aku pengennya sendirian aja, nggak pengen diganggu ketika harus terlibat dalam satu dialog gitu, apalagi dialog besar gitu. Nggak pengen ada distract kanan kiri depan belakang gitu, jadi pengen sendiri aja. Sendirinya ngapain ya, cuman dengerin musik, baca-baca tadi gitu. Tapi ada juga orang yang memang harus into the crowd gitu, atau misalnya ada juga teman aku yang harus senam itu jumping jacks. Iya, karena setiap orang pasti punya cara masing-masing gitu. Jangan meniru caranya Danar seperti apa, Mbak Danar seperti apa, aku seperti apa, karena semua orang cari cara yang membuat kamu nyaman itu seperti apa. Nah, kalau kamu sudah menemukan cara itu, ya insya Allah pasti akan teratasi tuh nervous grogi itu. Tapi jangan kalau misalnya kalau gue grogi tuh gue salah banget gitu, gue tuh jelek banget. Jangan merasa seperti itu, karena balik lagi gitu, karena grogi itu adalah manusiawi. Bagus kalau kalian masih merasa grogi, masih merasa nervous, so it means that you're on the right track gitu. Terus abis itu juga kalau mungkin nggak cuma news anchor aja ya, maksudnya kayak Mbak Nat atau Danar juga kalau misalnya mandu acara, dialog, talk show apapun, salah satu bentuk preparation-nya adalah riset yang paling baik. Jadi jangan kosong banget ketika kalian ada di atas panggung atau depan layar gitu, karena akan terlihat who you are gitu. Iya, Bang. Harus ada kucuran, ada isinya. Ada sinar ilahi gitu ya. Dan riset itu sekarang tuh kan gampang banget, gampang banget. Semua orang tuh handphone-nya udah canggih-canggih banget lah pastinya gitu. Jadi
klik satu langsung keluar semuanya. Itu sih. Thank you so much loh Tiffany udah sharing dengan kita karena siapa tahu di sini ada yang mau jadi news anchor juga kan. Betul. Atau mungkin Mbak Nat sama aduh, aku jadi news anchor terus ada berita kriminalitas mewek yang ada gue nangis. Tapi luar biasa loh. Tiffany, thank you so much for your time, sharing your knowledge, sharing your tips untuk teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat semua. Sama-sama. Sedikit lagi. Iya semangat, nih. Guys. Itu dia tadi Tiffany Reitama. Thank you so much untuk waktunya. Kita nanti ketemu lagi kalau boleh ya. Boleh banget. Oke. Kalau begitu, thank you so much. Salam untuk teman-teman di CNN ya. Bye. Ngomongin selamat menjalankan ibadah puasa, ngeliat baju gitu langsung kebayang gulali ya, kembang gula gitu. Udah mulai jam-jam halu nih ya. Itu lebih kepada kalau ngomongin jam halu itu kayak ice cream rasa yang warnanya kayak gitu ya. Swirl guys, gitu ya. Bener. Pedal pop yang rainbow. Nyebut tuh brand. Kan? Oke deh guys, kita lanjut lagi nih. Fokus. Tiffany sudah menyampaikan tentang beberapa tipsnya tuh. Menarik sekali. Memang kita harus mengetahui dari siapa sih knowledge yang mau kita hadirkan. Audiensnya pun juga harus tahu, ya kan? Bercerita mengenai audiens. Itu adalah bagian yang keempat dan terakhir ya, mengenai kadang-kadang orang suka grogi dengan audiensnya. Tanpa berlama-lama lagi, Lenatan akan menjelaskan mengenai audiens itu agar kita bisa lebih mengenal mereka. Salah satu tekniknya adalah kita memasukkan mereka ke dalam tipe-tipe agar tahu bagaimana cara untuk bisa handle mereka. Silakan Lenatan. Terima kasih teman-teman. Hai, saya Lenatan. Kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe audiens yang biasa kita hadapi dalam public speaking. Kenapa penting untuk menganalisa siapa audiens kita? Tentu saja agar bisa menyesuaikan pesan dan cara kita berkomunikasi, supaya bisa diterima dengan lebih efektif. Selain itu, ternyata mengenal audiens juga bisa membantu menambah rasa percaya diri kita. Karena itu sangat disarankan untuk mencari tahu siapa audiens yang akan kita hadapi sebagai bagian dari persiapan sebelum public speaking. Cara paling umum untuk memetakan audiens adalah dengan mempertimbangkan faktor demografis mereka, termasuk di dalamnya adalah usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Namun, di luar klasifikasi demografis, kita bisa membagi audiens ke dalam 4 grup yang lebih spesifik berdasarkan perilaku dan tingkat pemahaman akan materi yang diberikan. Kita langsung masuk. Yang pertama adalah audiens dengan tipe hostile. Audiens yang hostile sudah antipati pada kita bahkan sebelum kita memulai membuka mulut. Mereka tidak ingin mendengar kita berbicara. Penyebabnya beragam. Mungkin mereka sedang lelah secara fisik atau punya pengalaman buruk dengan tema yang kita sampaikan, atau tidak suka kepada kita. Dan bisa dikatakan audiens hostile sangat mungkin untuk memperlihatkan rasa antipati mereka. Yang kedua adalah audiens dengan tipe critical. Penonton yang super kritis, mereka merasa tingkat pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan sang pembicara. Audiens critical akan selalu mencari kesalahan atau kekurangan dari apa yang disampaikan. Mereka juga cenderung akan lebih banyak bertanya, bukan karena tidak tahu, namun untuk mengetes sejauh mana pengetahuan kita tentang hal itu. Contoh audiens yang kritikal adalah dosen penguji saat sidang skripsi, dokter ahli dalam konferensi medis, atau pada board of directors dalam meeting bulanan di kantor. Dan bicara yang ketiga adalah audiens dengan tipe uninformed. Ini adalah tipe yang akan sering kita hadapi. Tingkat pemahaman mereka tentang topik yang kita sampaikan masih minim. Bisa dibilang, audiens ini adalah orang yang sangat awam. Mereka ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan, punya rasa ingin tahu yang cukup, namun belum tentu tahu banyak tentang hal tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah audiens dengan tipe sympathetic.
Bisa dibilang ini adalah tipe audiens yang paling menyenangkan. Nah, mereka ingin mendengarkan kita dan sudah simpatik dengan keberadaan kita. Contoh audiens yang simpatetik adalah anggota keluarga, teman-teman dekat, atau mereka yang sudah punya keterikatan emosional dengan kita. Nah, itulah dia tadi 4 tipe audiens yang harus kita hadapi dengan cara yang berbeda-beda. Sekali lagi ya, keempat tipe audiens itu adalah hostile, critical, uninformed, dan sympathetic. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk menghadapi keempat tipe audiens ini? Waktunya kita akan kembali ke studio. Terima kasih banyak Lenatan, itu dia tadi teman-teman semuanya 4 hal yang bisa dibagi menjadi audiens kita tipenya hostile, critical, uninformed, dan juga simpatetik. Tadi kalau ngeliat visual yang simpatetik rasanya enak ya gitu, dilihatnya begini gitu. Lagi kencan pertama soalnya. Kencan pertama, tiba-tiba lama-lama tatap mata Ojan gitu, enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita boleh berbagi lagi mengenai tipe-tipe audiens, ini kita akan kembali kepada 4 yang tadi ya, di mana memang ada yang pertama tuh hostile. Rasanya nggak ngenakin ya teman-teman ketika kita berhadapan dengan seseorang lagi menyapa gitu ya. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Terus di belakang ada kayak diomongin gitu. Nah, ini kembali lagi kepada si cognitive reframing tersebut. Kita kembalikan lagi kepada mindset kita. Kita husnuzon saja dengan mereka. Karena begini, terlepas dari dia lagi ngomongin kita atau ternyata dia lagi ngomongin suatu hal yang lain dan kita nggak pernah tahu, kita anggap saja bukan ngomongin kita, dia ada masalahnya sendiri. Lebih baik kita membuat sebuah skenario seperti itu untuk melindungi perasaan kita agar kita bisa fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Betul. Nah, itu termasuk salah satunya itu pada saat kejadian ya. Ada satu cara yang lebih powerful lagi adalah visualisasi sebelum kejadian. Nah, kita lihat nih ya. Ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan manakala kita grogi karena audience. Kita visualisasi respon yang positif dan ini adalah teknik yang banyak digunakan oleh atlet. Atlet itu sebagai bagian dari trainingnya, mereka tuh diminta oleh coachnya untuk menutup matanya dan benar-benar membayangkan mereka misalnya bisa menendang bola ke dalam gawang. Atau mereka bisa menjadi yang pertama yang cross the finish line atau mereka berdiri di podium. Ternyata visualisasi itu sangat kuat loh untuk membantu menggerakkan semua bagian tubuh kita. Nah, kita visualisasi respon yang positif. Sebelum kita naik ke atas panggung, kita tutup mata kita dan kita bayangkan, wah ternyata penonton itu pada senyum, pada tercerahkan, kita mendapatkan praise yang positif dari teman-teman kita. Itu akan sangat membantu. Jangan kita visualisasi, nanti kita akan ngomong apa dan seterusnya. Itu masuk lagi ke teknisnya, jangan. Kita visualisasi perasaan accomplishment tersebut. Betul. Nah, selain itu, kalau kita sudah dapat ya, kita mood kita udah enak, kemudian kita analisa audiensnya. Tadi Lenatan sudah membagikan hostile, termasuk mereka yang skeptik juga, mereka yang kritikal, yang akan nyecer terus. Dan nyecer ini netral loh ya, bisa jadi mereka nyecer karena mereka ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Oh nih anak bener nih, pantas nih dia mendapatkan promosi, dia tahu banget semua informasinya. Betul. Ada juga kemudian yang simpatetik dan yang uninformed. Ketika kita sudah mulai memasukkan mereka ke bagian itu, kita tahu cara untuk bisa approach mereka masing-masing. Tapi faktanya seringkali atau kerap kali itu adalah mixture daripada mereka. Nah, cara-caranya biasanya adalah kita udah membagi mereka ke dalam 4 kotak yang berbeda. Kita tarik energinya dari yang simpatetik. Kita memberikan pengetahuan dasar kepada yang uninformed. Dan pada saat sesi Q&A bolehlah kita jabanin tuh ya si critical dan sebagainya dengan jawaban-jawaban yang tepat. Karena jangan kita menghabiskan energi kita untuk meyakinkan yang critical dan hostile. Kemudian yang simpatetik dan uninformed mereka teracuhkan, mereka terlewatkan maksud saya. Begitu, jadi itu adalah salah satu strategi untuk bisa menghadapi audiens yang berbeda. Yes, betul sekali. Apalagi kalau bercerita mengenai audiens nih teman-teman semuanya. Karena kita pasti akan melihat banyak sekali tipe audiens di depan kita. Bahkan gak melulu kita berhadapan dengan ratusan atau ribuan orang. Kita berada di dalam satu meeting kecil pun juga ketika lagi present bertemu dengan 4 atau 5 orang pun akan bertemu dengan yang seperti itu. Alangkah nyamannya ketika bertemu dengan orang yang simpatetik. Tapi ketika bertemu dengan yang hostile, bagaimana nih caranya? Nah, kalau misalnya teman-teman dalam mood yang baik, kalau biasa aja saya nih bertemu dengan orang yang hostile gitu ya, saya akan fokuskan pandangan saya kepada yang simpatetik. Benar. Biar nanti energi yang saya keluarkan tuh tidak 2 kali atau bahkan berkali-kali lipat untuk mengambil energi yang
yang pertama tadi gitu ya, yang hostile. Jadi balik lagi kepada diri kita, maunya bagaimana mengendalikan emosi kita. Kita irit lah dalam menggunakan energi kita. Dan teman-teman di handout-nya nanti yang bisa didapatkan saat mengisi registrasi, itu udah ada banyak sekali cara untuk bisa berinteraksi dengan audiens. Karena untuk kita juga bisa mendapatkan kedekatan, kita udah nih berhusnuson dengan audiens kita. Kita udah tahu audiens kita seperti apa. Kemudian kita mulai build relationship sama mereka dengan kita memberikan pertanyaan, kita warming up dengan mereka, kemudian kita giring mereka ke dalam call to action. Ini semuanya ada kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal ini, ada di handout-nya, silakan bisa dilihat sendiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 3 menit. Indonesia bagian barat. Yang mana akan sebentar lagi guys kita buka puasa. Ini memang selalu nggak kerasa ya ketika kita berada dalam satu kelas. Terima kasih banyak loh teman-teman semuanya. Ini yang nanya mana handout-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang bertanya tentang handout-nya berarti belum registrasi ya. Kalau misalkan belum registrasi boleh nanti akan dihadirkan oleh teman-teman kita dari tim di kolom chat untuk memberikan link registrasinya. Karena untuk teman-teman yang registrasi akan mendapatkan e-sertifikat dan juga handout-nya. Dan bisa mengisi juga di Wall of Collaboration dan bisa melihat berbagai karya dari kolaborasi kita dengan Dalang Pelo. Oke, ingin kembali mengundang Mawar untuk mengumumkan nama pemenangnya. Dan sebenarnya sesudah ini pengen banget sih mencuri waktu teman-teman beberapa menit lagi habis ini untuk melakukan challenge. Karena sayang banget nih kalau nggak diberikan challenge ya. Yang masih bersedia silakan, yang mungkin mau mempersiapkan untuk berbuka silakan. Tapi sebelumnya kita undang kembali quizmaster kita Mawar untuk mengumumkan pemenangnya. Hai Mawar. Langsung saja yuk kita umumkan siapa nih pemenangnya nih di kelas kita kali ini. Silakan Mawar. Oke Kang. Halo teman-teman kelas literasi digital, public speaking, siber kreasi. Kembalinya Mawar di sini untuk mengumumkan nih siapa saja pemenang pada kelas hari ini dari seluruh rangkaian kuis pada kelas public speaking, siber kreasi. Oke, di tangan Mawar udah ada nih nama-nama pemenangnya. Cie, pada nungguin ya. Oke, langsung aja Mawar bacain ya siapa aja nama pemenangnya. Yang pertama ada Kak Bastian Pinang. Selanjutnya ada Kak Farhan Khairul. Selanjutnya ada Kak Naomi Rebecca. Selanjutnya ada Kak Jennifer Chandra. Dan yang terakhir ada Kak Gunawan. Yeay! Selamat bagi para pemenang yang nanti akan langsung dihubungi oleh tim Kompasian ya. Jadi sekali lagi congrats dan sampai jumpa. Bye-bye. Mawar, thank you so much for your time. Keren. Happy to see you Mawar. Nanti Mawar bantu-bantu kita lagi ya. Terima kasih kembali Kak. Sehat-sehat di Bali Mawar. Bye-bye. Nah, kita boleh sekarang foto bersama terlebih dahulu sambil ya bagi teman-teman yang udah mau mempersiapkan untuk berbuka, silakan diizinkan untuk bisa leave group usai berfoto. Tapi kalau masih mau stay, kita ada kesempatan untuk challenge nih, prompter challenge, tapi ini agak sedikit lebih susah tingkatannya. Jadi mari kita foto bersama terlebih dahulu, siapkan kita foto bersama 36 gaya. Wow, 36 gaya. 3 gaya ya guys ya. Gaya pertama. Gaya kedua. Gaya ketiga. Gaya selanjutnya kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. We're so happy to be here. Buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, thank you so much for the energy. Thank you so much for your time. Once again untuk teman-teman yang ingin mencari takjil nggak apa-apa boleh leave meeting ini, tapi kita mau ngasih lanjut sebentar ya. Yes, siapa kita yang mau challenge untuk prompter nih ya. Kita akan memberikan suatu kondisi di mana harus tahu audiensnya seperti apa. Akan ada prompter tinggal dibaca, tapi di bagian yang kosong itu kalian harus improv. Harus isi ya. Sebutkan nama, sebutkan apa, siapa yang mau? Oke, singkat saja ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman. Siapa yang mau? Control room lagi langsung mencari. Raise your hands up in the air. Coba. Raise your hands Sambil up kita in menunggu, the air. kalau kita membaca prompter, 1 garis miring artinya adalah koma. Kita berhenti sebentar. 2 garis miring adalah titik. Tapi yang menjadi problem adalah ini akan bergerak cukup cepat. Kita harus berbicara dengan speed atau pacing yang sesuai. Oke, siapakah yang mau mencoba? Ini sekali lagi teman-teman ya, sebelum nanti dipilih oleh teman-teman dari control room, ingin mengingatkan bahwa ini kita ingin mengajak teman-teman untuk bisa berkreasi. Yes. Karena ada satu yang kosong,
bisa diisi dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Sudah hadir nih. Nadia Ariesta. Baru ulang tahun nih kayaknya ya, bintangnya Aries ya. Anak-anak Aries nih baru ulang tahun atau udah lama? Enggak sih, Kak. So mau baca aku audiens. bintangnya Sagittarius, Kak. Oke, kenapa namanya Ariesta ya? Udah, oke. Sorry. Oke, Nadia, kita akan memberikan sebuah teleprompter. Kamu siap, tinggal dibaca. Jangan lupa diisi titik-titiknya ya. Gunakan intonasi yang sesuai dan juga intensi dan semangat yang sesuai juga. Oke? 3, 2, 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Literasi Digital, Public Speaking, Siberkreasi. Senang sekali saya Nadia Ariesta dapat memandu acara yang sudah kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Acara ini adalah bentuk rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya hingga kita masih bisa berkesempatan untuk menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Bagaimana puasanya sejauh ini? Saya sendiri selalu bahagia setiap bulan puasa karena dapat berkumpul bersama keluarga. Semoga kita semua bisa menjalani puasa ini dengan baik dan juga selalu semangat untuk mengikuti rangkaian acara hari ini. Sore ini sudah disiapkan hidangan spesial untuk buka puasa dengan menu ayam goreng yang diramu secara khusus oleh Chef Renata. Kita juga akan memberikan santunan kepada anak yatim serta ada door prize dengan hadiah handphone untuk 15 orang yang beruntung. Jadi pastikan teman-teman tetap di sini hingga akhir acara nanti. Untuk mengawali acara, mari bersama kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Kami persilahkan. Lancar, keren. Tapi kenapa ayam goreng ya? Mungkin keinget Upin Ipin. Ayam goreng. Aku lagi pingin ayam goreng, Kak. Aduh, baik. Sekarang kamu bikin saya juga pengen ayam goreng ya. Oke, Nadia, mantul, keren. Semuanya juga memberikan apresiasi. Terima kasih banyak ya Nadia ya. Keren. Udah bagus banget, keren dan memang cepat bisa bereaksi ya. Betul, ini kayak switchingnya cepat ya untuk menghadirkan kreasi-kreasi lainnya. Boleh guys yang bersedia yang mau izin live silakan. Satu lagi mungkin yang mau silakan control room memilih. Silakan. Itu tolong dong itu Ade Herawan sudah ini. Kak Ade itu loh. Iya makanya Ya dari kelas ampun. sebelumnya. Kita bertemu dengan Kak Ade. Kak Ade udah. Oke, siapa nih kira-kira nih yang mau di ini nih? Kita coba dari control room. Dari kelas-kelas sebelumnya juga hebat loh, aktif-aktif sekali loh. Loh, luar biasa Kalau loh. begitu mendingan kita serahkan control room saja ya. Control room yang pilih ya, bukan kita ya. Control room yang pilih ya. Marah-marah sama control room ya. Oke teman-teman semuanya, sambil kita mau menginformasikan bahwa nanti di kelas selanjutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai siap berbicara ya Mbak Nat ya. Selalu siap berbicara. Jadi seperti tadi tuh tiba-tiba diminta untuk menyampaikan breaking news, diminta untuk memberikan sambutan, diminta untuk tiba-tiba harus mempresentasikan. Kita sudah tahu kiat-kiatnya, caranya seperti apa. Yes. Wah, di Mas Ramadan sampai udah 2 tangan yang udah naik tuh. Kita lihat control room masih memilih sambil kita menunggu. Kita juga mengingatkan untuk melakukan post test untuk bisa mendapatkan e-sertifikat Syaiful Aziz yang sudah dipilih oleh control room. Hai. Oh, dia kaget juga ya guys ya. Hai Syaiful Aziz. Apa kabar Syaiful Aziz? Boleh di-unmute terlebih dahulu? Ya, halo. Oke. Waalaikumsalam. Oke, kita panggilnya Aziz atau Saiful? Panggil saja Apple ya, atau Apple bisa, Aziz bisa. Mau Apple, baiklah. Apple, oke. Apple, siap deh Apple. Kalau gitu, Apple sudah siap untuk menerima prompter challenge-nya, Apple? Ya, insya Allah. Siap, kalau begitu. Kita mulai dari hitungan 100. 90, kepanjangan ya. Oke, kita mulai. Silahkan, Apple. Baik, ya. Selamat siang, kami ucapkan para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dengan tema peluang dan tantangan bisnis online di era digital. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa memandu acara yang sangat istimewa pada hari ini. Dan sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir secara virtual.
Bapak Joni G. Plate, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangaepan, selaku Direktur Jenderal Aptika Kominfo, dan Bapak Yosi Mokalu, selaku Ketua Umum Siberkreasi. Agenda acara kita akan diisi dengan diskusi tentang bisnis online yang akhir-akhir ini semakin berkembang. Jujur, saya sendiri sangat senang untuk belanja online karena banyak hal dan tantangan yang mungkin saya bisa pelajari. Barang yang biasa saya beli adalah tripod, makanan, juga yang lainnya. Lalu bagaimana peluang dan tantangan yang harus saya di para pelaku bisnis di era digital ini? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber. Jika ada ingin bertanya, kami persilakan untuk mengisi chat di Zoom dan nanti akan dijawab oleh di sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mengawali acara, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yosi Mokalu. Kami persilakan. Kita ikut nahan nafas loh, materinya banyak banget ya tadi. Tuh dapat tepuk tangan dari semuanya. Keren. Good job. Ini diakhiri dengan intonasi kayak Siska Kol ya. Pak Yosi Mokalu, kami persilakan. Selamat mencoba gitu ya. Tapi keren. Dan aku juga suka Apple banyak melakukan gestur seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar menikmati apa yang sedang kamu sampaikan. Betul ya? Ya betul. Jadi terus-menerus belajar, bukan dari kompetisi saja, dari bakat teman-teman dan public speaking yang saya sukai gitu. Keren. Alhamdulillah terus menggali ilmu. Keren. We're so happy to see you Apple di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita berikan bermanfaat ke Apple ya. Yes. Terima kasih ya. Salam. Iya, siap kalau begitu. Apple, thank you. Salam untuk keluarga Apple ya. Tuh ada yang mengatakan. Terima kasih. Sama-sama. Ini dia mengatakan dari Amita, katanya aku ngikutin malah ngos-ngosan. Jadi teman-teman, kita ada juga skripnya di handoutnya. Silakan bisa dilatih dan bagian yang kosong itu silakan bisa berimprovisasi. Sepertinya kita sudah terlalu banyak mencuri waktu teman-teman. 15 menit. So sorry maaf guys, ya, karena kalian tuh aktif banget. Pengen banget bisa memberikan kesempatan. Insya Allah di kelas berikutnya kita akan memasukkan lebih banyak lagi ya kesempatan untuk bisa challenge ya, berinteraksi. Yes. Once again, thank you so much for your time teman-teman semuanya.